Pemirsa RCTI, kita akan dengarkan lagu kebangsaan dari Malaysia dan Indonesia. The national anthem of Malaysia. Ya pemirsa, baru saja kita dengarkan lagu kebangsaan Malaysia dan kemudian dilanjutkan dengan lagu kebangsaan Indonesia, dan kita lihat bagaimana supporter Indonesia juga hadir di National Stadium Kalang, Singapura untuk bisa memberikan dukungan. Inilah susunan pemain dari Tang Ceho bersama dengan tim nasional Harimau Malaya. Iya, Hairul Fahmi, Diongkos, kemudian Sami Safari. Tapi memang pemain yang harus diwaspadai adalah tentu Safawi Rashid. Kemudian satu lagi pemain nomor punggung 8, Badrul Bahtiar. Pemain yang punya syarat pengalaman dengan caps yang cukup banyak. Dan sekarang dia menjadi penyeimbang di lini tengah. Menjadi salah satu pemain yang menurut saya juga harus diwaspadai. Di luar misalnya Arif Aiman yang punya kecepatan di sisi kiri. Ya, Trisula yang akan digunakan oleh Tang Ceho seperti Safawi Rashid, Arif Aiman dan juga Faisal Halim yang baru sembuh ya dari COVID-19. Dan juga kita lihat bagaimana Syafiq yang menjadi pemain cukup berbahaya di tengah dengan Pogi dan juga Badro. Sedangkan dua center back diisi oleh Junior dan juga Kuls, dua pemain keturunan ya. Ya, dan Kuls memang pemain yang digadang-gadang bisa diharapkan menjadi penyelamat sama ketika Indonesia berharap kepada seorang Elkan Bagots. Ya, nama-nama Lukman Samsudin, Ahyar Rashid, kemudian Muhairi Ajmal juga ada di bangku cadangan, termasuk pemain yang kita sebutkan tadi, Guilherme de Paula, yang memang menuai kritikan dari pendukung Malaysia di saat pemilihan tim. Baik, kita akan melihat tentunya ini menjadi sangat menarik, dua kapten kesebelasan, Badrul Bahtiar dan juga Asnawi Mangku Alam. Dua generasi yang berbeda. Iya, dan Asnawi memang dia menjadi kapten karena Evan Dimas sebagai kapten pertama tidak diturunkan dalam pertandingan kali ini. Yang menarik adalah ketika di pertandingan melawan Vietnam, Evan masuk tapi tetap ban kapten ada di kubu dari Asnawi. Iya, pemain yang memang saya katakan sangat spesial ya. Posisinya bisa bermain di 2 atau 3 posisi yang berbeda. Dan kita lihat ini bagaimana Sintayong kembali mengejutkan para pecinta sepak bola tim nasional. Iya, mengejutkan karena beberapa nama tidak diturunkan. Elkan tidak diturunkan, kemudian Evan Dimas juga tidak diturunkan. Tapi kalau kita menyebut nama Fahrudin, Witan Sulaiman, Arhan, kemudian Dewangga atau kemudian Ramai Rumaki,
ini adalah nama yang sudah menjadi langganan. Jadi boleh ada 1-2 perubahan tapi kerangkanya tetap sama. Dan itu yang menjadi tim ini cukup seimbang dan tim ini cukup solid. Bagaimana Witan Sulaiman tetap menjadi tulang punggung di posisi kanan atau bahkan mungkin agak ke tengah sepertinya. Ya, 4-4-2 yang bisa berubah menjadi 4-1-4-1 di mana Rahmat Irianto dengan Rudi Kambuya di posisi gelandang bertahan, sedangkan Alfian Dewangga kembali dipercaya mendampingi Fahmi. Iya, saya agak cenderung mengatakan mungkin adalah 4-1-4-1 karena Rahmat Irianto akan sedikit turun ke belakang, sementara posisi 4 ditempati oleh Irfan Jaya, kemudian juga tadi ada beberapa nama juga termasuk Witan Sulaiman. Ya, masih ada nama Elkan Bagot di bangku cadangan, ada Rizky Ridho, Evan Dimas, dan termasuk tentunya kita lihat bagaimana para pemain lain yang bisa dimasukkan seperti Yabes Roni, kemudian ada Dedi Setiawan, dan juga tentunya kita akan melihat apa yang akan dicoba oleh sang pelatih kita kali ini. Ya. Intinya adalah kita berharap menang. Loh, kita berharap dan kita harus optimis tentu saja karena adalah terkait dengan Indonesia, terkait dengan reputasi, adalah laga klasik, do or die, dan kita punya sejarah yang cukup panjang bersama dengan timnas Malaysia. Karena mengalahkan Malaysia akan menjadi bukan hanya membuat kita lolos, tapi juga membuat kita lebih punya konfidensi karena mengalahkan rival utama kita di kawasan Asia Tenggara. Salah satu rival utama. Ya, partai klasik, partai hidup mati, dan tentunya langkah untuk menuju ke semifinal. Baik, pemirsa RCTI, saya akan mengajak Anda menyaksikan kick off pertama bersama dengan Bung Hadi, Ahai, Alhamdulillah Gunawan, dan juga tentunya Bung Ma'ruf El Rumi. Silakan, Bung Ahai. Ya, terima kasih Bung Tio. Selamat malam, salam olahraga pemirsa RCTI dimanapun Anda berada di seluruh Nusantara. Inilah partai yang sangat ditunggu-tunggu, partai derby Nusantara, Indonesia melawan Malaysia. Partai yang sudah 97 kali dengan pertandingan ini, di mana Indonesia mampu lebih unggul 39 kali berbanding 36 kali dengan Malaysia. Dan juga pertandingan terakhir di grup B akan sangat menentukan. Dan saya tidak sendiri, saya ditemani oleh seorang komentator yang tidak asing lagi, yaitu Bung Ma'ruf El Rumi. Bagaimana Anda melihat Bung Ma'ruf dengan perubahan yang terjadi, yaitu Ramai Rumakik langsung bermain di babak pertama ini, sedangkan Malaysia juga kita lihat ada 3 pemain yang mengalami atau 4-5 perubahan yang diturunkan oleh pelatih Tan Jae Hong sini, Bung Ma'ruf. Kalau kita bicara di kubu Indonesia, Ramai juga sebenarnya sempat bermain ketika di laga pertama Indonesia menghadapi Kamboja dan langsung mencetak gol. Ramai juga sempat bermain sebagai starter ketika di pra-kualifikasi Piala Dunia 2022. Jadi ini adalah komposisi yang sebenarnya bukan yang baru untuk seorang Sintayong dan juga untuk seorang Ramai karena dia pernah dipercaya bahkan di laga yang cukup penting. Ya, seperti yang sudah kita ketahui, Indonesia tinggal membutuhkan hasil imbang saja melawan Malaysia karena saat ini menduduki peringkat pertama, sedangkan Malaysia tentu saja harus mampu mengalahkan Indonesia jika ingin lolos dari grup B untuk maju ke semifinal. Karena memang berada di peringkat ketiga dengan nilai 6, sedangkan di bawah Indonesia adalah Vietnam yang kemarin kita tahan dengan draw 0-0. Inilah partai yang sangat menentukan. Di partai lainnya adalah Kamboja melawan Vietnam. Dan mereka menurunkan pemain yang baru saja berlabuh atau berangkat dari Denmark Eropa di klub Midtjylland, yaitu Dion Kuos, Bung Ma'ruf. Oh, sangat berbahaya. Arhan. Hampir saja sebuah serbuan yang sangat-sangat luar biasa dilakukan oleh Arhan Pratama, pemain asal PSIS Semarang yang melaju sangat cepat tadi, Bung Ma'ruf. Iya, ini adalah kelebihan Arhan, ini adalah kekuatan Arhan. Bagaimana dia punya penetrasi, dia punya daya jelajah dan sangat berani. Kita lihat keputusan yang sangat cepat, keputusan yang sangat tepat melakukan tembakan meskipun belum mengarah ke dalam gawang. Luar biasa, sebuah soloran dilakukan Arhan dan tipis saja tadi samping kiri penjaga gawang Fahmi Chehmat. Untung saja tadi masih melebar dan belum menciptakan gol buat Indonesia. Bagaimana supporter Indonesia dimanapun dan kapanpun Indonesia bermain, supporter Indonesia selalu tampil dan selalu ada untuk mendukung perjuangan anak-anak Garuda. Inilah Fahmi Chehmat yang tentu saja menjadi salah satu aktor saat mengalahkan Indonesia di final Piala AFF 2010. Meskipun di partai-partai awal saat itu Fahmi Chehmat masih dibilang penjaga gawang muda tidak bermain. Tapi di pertandingan selanjutnya Fahmi Chehmat bermain di bawah pelatih Raja Gobal saat itu dan akhirnya menjadi juara mengalahkan Indonesia. Dan Malaysia adalah runner up di Piala AFF 2018 saat dikalahkan oleh Vietnam. Di partai Bukit Jalil Indonesia bermain imbang, maksudnya Malaysia bermain imbang 2-2, sedangkan di Midin kalah 1-0. Ezra Walian tadi yang nampaknya
cukup bermain lebih agresif dan lebih mobile di beberapa pertandingan terakhir, Bung Maruf. Iya, karena dia sekarang bukan hanya statis sebagai pemain sebagai target main di tengah, tapi dia juga lebih banyak membuka ruang. Dia bergerak ke kiri kemudian mengambil bola juga. Kita lihat sebuah kombinasi yang sangat baik dengan Irfan, tapi sayang tadi crossingnya berhasil diblok sehingga bola hanya menghasilkan tendangan sudut. Ya, tendangan sudut yang pertama buat Indonesia. Tentu saja ini adalah peluang yang sangat-sangat baik buat Indonesia untuk menciptakan gol. Latih Sintayong yang selalu mengubah susunan atau formasi di tiap pertandingan, sehingga sebelum pertandingan pelatih Malaysia agak sulit untuk menerka formasi apa yang akan dilakukan oleh Indonesia. Arhan lakukan sudah, berbahaya. Cukup baik nampaknya penjaga gawang Fahmi Cemat untuk memetik bola di udara dan akhirnya keluar, Bung Maruf. Betul. Ini menjadi indikasi ya kalau kita lihat di starting Betapa gugupnya mereka ya. Iya, ini menjadi indikasi bagaimana mereka tidak nyaman. Malaysia tidak nyaman. Malaysia melakukan beberapa kesalahan. Awal yang baik dan saya pikir cukup cerdik ketika Sintayong meminta para pemain Indonesia untuk mereka langsung menggebrak, mereka langsung menekan. Padahal tidak ada apa-apa. Nampaknya cukup nervous juga para pemain Malaysia, kan memang harus dituntut menang. Sedangkan Indonesia hanya membutuhkan seri saja. Tendangan penjuru kembali Indonesia. Kali ini Irfan Jaya memberikan aba-aba. Apakah di tiang 1 atau ke tiang 2. Bola ditempatkan, lakukan sudah, berbahaya datangnya di sudut kembali. Sangat baik tadi Dewangga, namun bola terlalu tinggi. Nampaknya Indonesia tidak bertahan seperti yang diperkirakan pelatih Malaysia. Indonesia tampil lebih dulu menekan, Bung Maruf. Iya, karena dari awal saya mengatakan bahwa ketika sebuah tim itu bertahan resikonya terlalu besar. Indonesia butuh poin, bukan kemudian butuh tidak kebobolan, tapi bagaimana Indonesia butuh poin. Kalau kemudian tampil bertahan dan membiarkan Malaysia seleluasa ketika Vietnam menekan Indonesia, sangat beresiko. Sebuah tim yang bertahan membutuhkan energi, membutuhkan fokus, membutuhkan konsentrasi. Sedikit melakukan kesalahan maka dia bisa berakibat fatal. Karena itu saya pikir pendekatan yang dilakukan oleh Sintayong cukup tepat ketika dia tidak bertahan dan meminta pemainnya juga agresif seperti ketika menghadapi Laos dan Kamboja. Oh, sangat berbahaya tadi. Hanafi di kotak penalti dihadang dengan sangat baik oleh Asnawi, namun menimbulkan tendangan penjuru buat Malaysia yang pertama. Sebuah kombinasi yang sangat berbahaya dari Malaysia, Bung Maruf. Ya, ini adalah gerakan yang memang menjadi salah satu ciri khas dari seorang Muhammad Hanafi, pemain yang cukup kecil, lincah, dan kita lihat bagaimana dia 2 kali menekuk Asnawi, tapi kemudian Asnawi berhasil melakukan recovery dan kemudian berhasil memblok sebuah usaha yang dilakukan oleh Hanafi. Ya, top skor sementara Safawi Rashid akan mengambilkan tendangan penjuru. 4 gol sudah diciptakan, lakukan sudah, berbahaya tinggi datangnya. Oh, di kotak penalti para pemain Malaysia kembali digagalkan, kita lihat oleh Fahrudin. Kita lihat ada yang terjatuh. Pemain Malaysia ada Badrul Bahtiar, seorang kapten kesebelasan yang tentu saja menjadi salah satu aktor saat merebut medali emas SEA Games 2011 dan sangat senior, Bung Maruf. Betul, 32 tahun usianya dan kemudian sudah bermain 63 kali dengan 6 gol yang dilesakan. Dia adalah pemain yang bisa menjadi pengatur ritme serangan, kapan timnya harus menekan, kapan timnya harus bermain lebih pelan. Dia adalah aktornya, dia adalah otaknya, dia adalah dirijennya di tengah. Berbahaya tadi kita lihat Faisal Halim yang kembali bermain setelah menderita COVID-19 dan kini sudah mampu bermain kembali. Tadi Faisal Halim, kini adalah Safawi Rashid. Tendangan penjuru yang kedua, tentu saja Indonesia harus hati-hati untuk mengantisipasi, lakukan sudah. Sangat baik kita lihat tadi Arhan untuk mengantisipasi. Oh, berusaha mengejar bola, kita lihat dikejar oleh Ramai Rumakik. Berduel kita lihat dengan Rizal Ghazali dan keluar dari lapangan pertandingan. Namun tekanan-tekanan dilakukan para pemain muda kita pun membuat mereka sedikit gugup, Bung Maruf. Oh, serangan balik lagi Ezra Walian, namun bola lebih dekat dengan Fahmi Cemat tadi. Ya, Indonesia memanfaatkan momentum, Indonesia memanfaatkan psikologis Malaysia bahwa mereka butuh gol, Malaysia butuh kemenangan, sehingga Indonesia mencoba mengambil pressure itu, menekan sejak awal, memanfaatkan psikologis dari para pemain Malaysia. Bukan sebuah pelanggaran. Faisal Halim berusaha dipres tadi oleh Rahmat Irianto. Oh, serangan balik lagi Indonesia, sangat baik. Junior Estad, Ezra, bola di Junior. Sahmi tadi, serangan balik yang sangat cepat. Sliding yang sangat luar biasa dari Dewangga mengagalkan
tekanan yang coba dilakukan oleh Hanapi tadi. Ya, counter attack yang cukup berbahaya, cukup riskan dari para pemain Indonesia, terutama bagian Asnawi tertinggal. Tapi Dewangga menjadi penyelamat dengan slide yang sangat halus tadi yang ditunjukkan oleh seorang Dewangga. Tapi Indonesia juga harus hati-hati Bung Maruf, karena serangan-serangan balik yang dilakukan para pemain Malaysia juga cukup baik dan cepat juga, sehingga cukup sulit juga untuk diantisipasi para pemain Indonesia. Iya, ini yang kita juga harus berhati-hati, terutama dua fullback kita yang terbilang agresif, cukup terbuka dan sering melakukan overlapping. Kembali Malaysia, Hanapi, Kogeleswaran. Hasil digagalkan oleh Indonesia. Witan Sulaiman. Sliding yang sangat cepat dari Kogeleswaran. Nampaknya Kamboja, maksudnya Vietnam telah unggul sementara 1-0 atas Kamboja. Tentu Indonesia harus mampu memenangkan duel ini, Bung Maruf. Betul, dan kita berharap bahwa mampu memenangkan duel ini sehingga nanti di pertandingan atau di fase semifinal kita akan bertemu dengan Singapura yang menjadi runner-up. Ezra ke tengah, maksudnya kepada Irfan. Badro Bahtiar langsung umpan, sangat berbahaya. Syafiq Ahmad, Faisal Halim digagalkan, kita lihat sangat baik oleh Arhan Pratama. Pendek saja umpan kepada Ramai Romakik, kembali kepada Arhan. Sangat baik langsung ke depan. Dion Kuls mampu menghalau bola tadi. Ahmad Irianto. Oh, nampaknya pelanggaran yang pertama yang dihitung dilakukan oleh Kambuaya terhadap Kogeleswaran, Bung Maruf. Ya, dan memang kalau kita lihat memang Kambuaya melakukan pelanggaran dan jelas. Bola itu tadi harap wasit menganggap bahwa sebenarnya awalnya adalah advantage sehingga membiarkan bola berjalan, tapi kemudian ketika bola berhasil diambil tadi oleh Rahmat Irianto sehingga kemudian bola dengan pelanggaran oleh Kambuaya. Cukup tinggi. Menurut saya justru ya 50-50 kalau menurut saya. Dan memang apalagi kalau kita lihat posisi tadi dia yang malah menangkap bola. Malaysia tadi Iya, Kambuaya menangkap bola terlebih dahulu sebenarnya. Betul. Dia yang mendapatkan bola terlebih dahulu. Karena dan wasit lebih dekat dan saya pikir harusnya posisi lebih diuntungkan dari posisi Kambuaya. Nampaknya wasit yang memimpin pertandingan ini Amar Ibrahim Hasan Manfud asal Bahrain menganggap Kambuaya yang melakukan pelanggaran. Cheng Ho tentu saja di bawah tekanan para fans Malaysia harus mampu untuk bisa mengalahkan Indonesia di pertandingan ini. Tapi tentu saja anak-anak Garuda tentu akan bisa mempertahankan hasil pertandingan yang sangat-sangat luar biasa derby Nusantara ini, edisi ke-97. Dion Kuls yang terbang langsung dari Eropa untuk bergabung dengan tim Harimau Malaya. Nampak kita lihat ada 6, ada Junior Elstad di situ. Safawi Rashid kembali akan melakukan tendangan penjuru yang ketiga. Ada sekitar 6 pemain. Kita lihat ada Junior Elstad. Safawi Rashid tinggi datangnya, berbahaya. Entah di kepala Fahrudin tadi, sangat baik. Witan kepada Irfan Jaya, kembali bangun Irfan Jaya. Nampaknya dibuang tadi oleh Rizal Ghazali dari Malaysia. Cepat langsung kepada Witan Sulaiman. Bukan sebuah pelanggaran, dibiarkan saja oleh wasit. Cepat Malaysia melakukan tekanan pada Safawi Rashid. Sliding yang sangat baik dari Fahrudin, menggagalkan bola yang mendekati Syafiq Ahmad tadi. Masih sedikit imbang, Bung Maruf. Ini adalah salah satu pertandingan terbaik sejauh ini di fase grup. Bagaimana kedua tim bermain dengan sama, intensitas sama, kemudian penetrasi sama, peluang sama, counter attack yang hampir-hampir mirip, menegangkan. Lemparan ke dalam Malaysia tadi, berbahaya langsung di kotak penalti. Irfan Jaya, buangan yang tidak sempurna. Kogeleswaran! Oh! Buangan yang tidak sempurna dilakukan tadi oleh Irfan Jaya. Jatuh di kaki Kogeleswaran Raj. Langsung menghujam gawang Nadeo. Karena memang agak sulit tadi di pojok kiri bawah gawang dari Nadeo. Kita lihat bagaimana Bung Maruf. Agak telat dan juga buangannya tidak sempurna tadi, Bung Maruf. Ya, saya pikir lebih karena faktor bagaimana buangan dari Irfan Jaya terlalu beresiko, Bung, membuang bola dalam posisi yang seperti itu. Kemudian kita saksikan bagaimana memang para pemain dari Malaysia, mereka sudah menunggu mereka di dekat kotak penalti dan kemudian melakukan tembakan yang dilakukan oleh Kogi.
Ya, Indonesia sementara tertinggal 0-1 lewat gol Kogeleswaran Raj. Gol yang sangat baik tadi. Tentu saja membuat Malaysia sedikit di atas angin. Mau tidak mau Indonesia harus keluar menyerang. Karena hanya kemenangan atau imbanglah yang membuat Indonesia bisa lolos ke babak semifinal. Rahmat Irianto, masih cukup sabar pemain Indonesia. Witan Sulaiman, ada Irfan Jaya, masih Irfan Jaya. Ezra, oh tidak ada satupun pemain Indonesia tadi. Rizal Ghazali membuang bola, inilah Ezra Walian yang mendapatkan peluang sangat bagus tadi, Bung Maruf. Ya, kita saksikan bagaimana kombinasi kemudian dorongan bola yang diberikan oleh Irfan Jaya. Saya sempat berpikir bagaimana dia harus membelokkan, tapi justru menahan terlebih dahulu dan berharap memberikan umpan. Tapi tidak ada ramai di situ. Arhan Pratama, lemparan sangat jauh di kotak penalti, langsung sangat berbahaya. Penjaga gawang Fahmi Cekmat tadi cukup cermat untuk memetik bola di udara. Tendang jauh Malaysia kepada Hanapi. Berduel kita lihat dengan Irfan Jaya. Masih Hanapi. Angkat ke mulut gawang, sangat berbahaya. Tinju saja oleh Nadio, sangat baik. Ada Safawi Rashid. Masih Safawi. Berhadapan kita Arhan. Safawi di kotak penalti. Ada Rahmat Irianto membuang bola tadi. Nampaknya tekanan-tekanan cukup baik juga dilancarkan oleh Malaysia dan cukup tajam juga, Bung Maruf. Ya, cukup berbahaya dan cukup menekan dan membuat penjaga gawang kita Nadio harus bekerja ekstra keras. Junior Elstart. Safari ke kiri. Ada Hanapi. Berusaha melakukan ball position para pemain Malaysia. Didekati ada Irfan Jaya, namun bola keluar. Kini Malaysia dalam klasemen sementara sudah diperlihatkan di grafis tadi. Menempati posisi kedua di bawah Vietnam. Syahmi Safari, pemain berusia 23 tahun. Lempar ke dalam tadi pada Hanapi. Bukan sebuah pelanggaran. Asnawi kini Indonesia berusaha melakukan umpan ke tengah kepada Witan Sulaiman. Telat tadi Witan. Oh, Ramai Rumakik melakukan tackle yang agak keras tadi terhadap Rizal Ghazali. Sebuah tackling yang sangat-sangat keras, Bung Maruf. Iya, dan saya pikir harusnya Ramai tidak perlu melakukan itu terburu-buru. Jadi ini saya pikir layak untuk mendapatkan kartu kuning. Kita lihat dalam posisi ini. Sudah sangat terlambat, Bung. Sangat terlambat. Sangat berbahaya sebenarnya. Sangat terlambat dan sangat-sangat keras, Bung Betul, Maruf. betul. Beruntung wasit masih memberikan kartu kuning, saya pikir. Ya, Malaysia merupakan juara AFF tahun 2010, sedangkan Indonesia adalah runner up 5 kali Piala AFF. Indonesia terakhir kali menjadi juara, maksudnya menjadi runner up di tahun 2016 saat dikalahkan di final leg kedua oleh Thailand dengan skor 2-0 di Stadion Raja Mangala. Sedangkan 2018 Indonesia gagal. Di 2012 saat itu Indonesia juga mengharapkan untuk hasil imbang melawan Malaysia untuk lolos ke semifinal. Namun akhirnya kalah dengan Malaysia dengan skor 2-0. Mudah-mudahan hal ini tidak terjadi lagi, di mana kita juga membutuhkan hasil imbang saja, Bung Maruf. Iya, itu yang menurut saya harus menjadi catatan bahwa kita pernah mengalami trauma di 2012 ketika orang mengatakan bahwa tinggal butuh hasil imbang menghadapi Malaysia. Tapi ternyata justru Malaysia yang melenggang setelah mereka menang dengan skor 2-0. Syafiq Ahmad, umpan tumit tadi. Fahrudin gagal tadi. Kita lihat Faisal Halim, umpan jauh ke kanan. Empati kita lihat ada Asnawi. Oh, sangat baik Irfan Jaya, sangat cepat. Masih Irfan Jaya. Berduel kita lihat dengan bobotan yang dilakukan oleh Badrol tadi. Menggagalkan tekanan-tekanan yang dilakukan para pemain Indonesia. Badrol pemain asal Sabah yang sudah memiliki caps 58 kali dengan mencetak 6 gol buat Malaysia. Ya, dan kita lihat bagaimana tadi Badrol mau menjadi penyeimbang. Dia berhasil memutus alur serangan yang coba dilakukan oleh seorang Irfan Jaya tadi, yang melakukan solo run tapi tidak ada support dari rekan-rekannya. Asnawi pada Fahrudin, kini Dewangga. Ramai Rumakik, pendek saja pada Dewangga. Ada Arhan Pratama, langsung umpan kepada Kambuaya, sangat baik. Masih Kambuaya cepat. Kambuaya
dibuang oleh Dion Kos tadi. Benar-benar bermain mati-matian para pemain Malaysia untuk bisa menghadapi anak-anak muda Indonesia. Lempar ke dalam Indonesia, Arhan Pratama. Jauh, langsung kita lihat. Sangat baik tadi. Shooting langsung Irfan Jaya. Oh, bukan sebuah pelanggaran tadi nampaknya. Oh, dibiarkan juga oleh wasit nampaknya. Bukan sebuah pelanggaran. Padahal sangat keras tadi dilakukan oleh para pemain Malaysia terhadap pemain-pemain Indonesia. Sangat keras, tapi dibiarkan saja oleh wasit asal Bahrain. Ya, kita lihat dalam tayangan ulang, cukup tinggi tadi mengangkat bola, mengangkat kaki. Nampaknya wasit Amar Ibrahim Hassan Manfud dari Bahrain. Oh, ini full pelanggaran. Ini pelanggaran, betul. Ini pelanggaran. Dan kita lihat. Nampaknya Faisal Halim juga dibiarkan saja tadi oleh wasit asal Bahrain. Amar Ibrahim Hassan Mahfud. Saya pikir lebih berat pelanggaran yang pertama, Bung, ketika Badrul tadi mengganjal Ramai Rumakik karena dalam posisi Rumakik mendapatkan bola. Tadi bagaimana kemudian pemain Indonesia mendapatkan bola dan saya pikir itu lebih pada pelanggaran. Atau Kambuaya tepatnya, Rumakik. Kita lihat di sini. Dapat bola. Ini soal pelanggaran jelas saat Faisal Halim tadi menahan. Betul. Nampaknya masih mampu melanjutkan kembali Ramai Rumakik. Pemain muda asal Persipura Jayapura. Ya, Ahmad Ibrahim menekan bola pada pemain Indonesia, Arhan Pratama. Dibiarkan saja, kita lihat oleh Rizal Zazali kepada Fahmi Cekmat. Fahmi Cekmat, pemain kelahiran Kota Baru, Kelantan, 7 Januari 89. Yang kini bermain buat Malaka. Dan juga penjaga gawang utama saat menjadi runner up di Piala AFF 2018, Fahmi Cekmat. Kembali tekanan coba dilakukan para pemain Malaysia. Faisal Halim tadi dibuang saja oleh Dewangga. Serbuan sangat cepat, kita lihat. Ada Witan Sulaiman berduel dengan Junior Elsat. Dibuang saja oleh Safari. Jatuh di kaki Faisal Halim. Maksudnya Kogelas Waran Raj. Ada Kogelas Waran Raj, pemain yang tentu saja menggantikan posisi Lukman Hakim. Hanafi berduel dengan Asnawi. Duel yang sangat seru terjadi, sangat ketat. Asnawi dan juga Hanafi, Bung Maruf. Iya, dan kita lihat bahwa posisi Asnawi yang sering di-pressure memang oleh Hanafi, dan beberapa kesempatan memang Asnawi agak sedikit terlambat ketika adu sprint dengan Hanafi. Tapi tadi juga kita lihat coverage yang dilakukan oleh Dewangga atau kemudian Fahrudin terbilang cukup bagus. Tapi Hanafi memang kalau kita lihat bagaimana Asnawi memang beberapa kali posisinya. Ketika dari Vietnam juga ada eksploitasi. Saat dari Malaysia sekarang juga beberapa kali tekanan justru dilakukan dari sisi seorang posisi fullback kanan. Oh, sangat baik kita lihat Irfan Jaya, sangat cepat Irfan Jaya. Langsung umpan Ramai Rumakik, terlambat Ramai. Dion Kos membuang bola kepada Hanafi. Irianto, Witan Sulaiman, masih Witan, shooting tadi terlalu lemah Witan.
Mudah saja buat Fahmi Chahmat untuk mengamankan syuting lembut tadi yang dilakukan oleh Witan Sulaiman dari luar kotak penalti, Bung Maruf. Iya, dua kesempatan, dua momen. Pertama adalah dimiliki oleh Rumakik, yang kedua adalah dimiliki oleh Witan Sulaiman. Tapi posisi yang lebih ideal sebenarnya dimiliki oleh seorang Ramai Rumakik. Tapi sayang, dia agak sedikit terlambat mengambil keputusan dan kontrol bolanya justru tidak ideal. Rizal Ghazali, pemain berpose 170 cm asal klub Sabah. Togeles Warans sangat baik untuk menahan bola tadi. Oh, umpan yang sangat baik pada Faisal Halim, sangat berbahaya. Safawi Rashid, bukan sebuah pelanggaran tadi. Meskipun mendapatkan penalti dari wasit Amar Ibrahim dari Bahrain, inilah Safawi Rashid top skor sementara dengan 4 gol. Ya, memang ada dorongan. dua, tapi bukan sebuah penalti, Bung Maruf. Rahmat Irianto, Asnawi, Irfan Jaya. Baik sekali pada Asnawi. Oh, sangat baik. Arhan. Oh, terlambat tadi Asnawi yang sudah berada di kotak penalti. Nampaknya para pemain Malaysia pun cukup disiplin untuk bisa mengisi setiap ruang kosong yang ada di area pertahanan sendiri. Iya, bagaimana lini tengah mereka juga sangat rajin ketika membantu bertahan dan fokus mereka cukup bagus. Bahkan ketika seorang Arhan sudah berada dalam posisi depan pun, mereka masih bisa menutup ruang yang sebenarnya harusnya bisa dieksploitasi. Kembali Arhan Pratama yang akan melakukan lemparan ke dalam. Memiliki lemparan sangat jauh Arhan Pratama. Lakukan sudah di kotak penalti. Sangat berbahaya. Ada Irfan Jaya berhadapan dengan Safawi Rashid. Irfan Jaya. Ezra. Dibuang kembali. Kini ada Arhan. Sangat baik Arhan. Masih Arhan. Arhan Pratama. Shooting Arhan. Terlalu kuat tadi, terlalu tinggi syuting dari Arhan, tapi cukup baik apa yang dilakukan oleh Arhan Pratama, Bung Maruf. Iya, kita harus memberikan apresiasi kepada keputusan yang dilakukan oleh Arhan. Bagaimana penempatan posisi dia juga, kemudian membawa bola ke dalam. Tapi sayang memang tembakannya terlalu deras tadi dan terlalu tinggi. Tapi sebelum dia memiliki opsi yang sangat banyak untuk bisa memberikan umpan lain kepada para pemain Indonesia lainnya, Bung Maruf. Betul, sebenarnya dia masih memiliki beberapa kesempatan. Saya setuju ini diving, Bung Maruf, karena memang terlihat sekali Safawi Rashid ingin menjatuhkan saat berduel dengan Dewangga. Cheng Ho. Fahrudin. Belakang Fahrudin kepada Nadeo. Kembali kepada Fahrudin. Oh, sangat berbahaya Fahrudin. Syafiq Ahmad tadi kepada Hanafi. Kembali kepada Syafiq yang menciptakan 1 gol ke gawang Indonesia di GBK saat itu di kualifikasi Piala Dunia. Saat Indonesia kalah 3-2 dari Malaysia. Sedangkan 2 gol lainnya diciptakan oleh Sumareh yang tidak bermain di AFF kali ini. Sumareh adalah pemain naturalisasi asal Malaysia. Inilah Togeles Waran Raj yang tadi berhasil mencetak gol. Asnawi yang belum terlihat untuk maju ke depan, Bung Maruf. Iya, karena posisinya dieksploitasi, karena dia tidak boleh terlalu maju ke depan karena di situ ada seorang Hanafi yang berkali-kali melakukan tekanan dan membuat dia harus bekerja lebih keras untuk menjaga daerahnya. Junior Elstar tadi membuang bola. Dewangga mengawal dengan ketat tadi Hanafi. Asnawi. Kontrol yang tidak baik tadi dari Witan Sulaiman. Intercept yang sangat cepat dilakukan oleh Rahmat Irianto. Nampaknya para pemain Malaysia memiliki kolektivitas yang cukup baik juga, Bung Maruf. Karena memang tim ini sudah cukup lama terbentuk. Betul, tim ini sudah cukup lama. Kemudian kalau kita lihat dari sisi bagaimana jumlah caps mereka bermain, para pemain Malaysia juga terbilang lebih banyak. Meskipun ini ada beberapa pemain muda, tapi dibandingkan dengan Indonesia benar-benar bisa dikatakan sebagai tim baru bentukan dari seorang Sintayong. Dan usia rata-rata mereka pun 3 tahun lebih tua dibanding Indonesia, di mana Indonesia adalah 23 tahun lebih 8 bulan, sedangkan Malaysia ada 26 tahun 8 bulan. Dan kita masuk dalam kategori tim dengan usia termuda kedua setelah Timur Leste. Buaya tadi dilanggar. Rahmat Irianto jauh
Umpan yang tidak cermat sudah kepada Romai Rumakik. Tadi Rahmat Irianto masih menggagalkan tema serangan yang coba dilakukan para pemain Indonesia dari bawah. Adalah kapten kesebelasan Asnawi yang selalu dipercaya oleh pelatih Sintayong. Nampaknya anak-anak Garuda masih cukup sulit untuk bisa mencabik-cabik anak-anak Harimau Malaya. Ami Cekmat menjaga gawang senior. Sangat baik tadi Ezra. Ramai Rumakik. Masih ramai. Sangat baik Ramai Rumakik. Bukan sebuah pelanggaran nampaknya. Ini Malaysia, Raizal Ghazali patahkan ketat oleh Arhan. Pelanggaran jelas dilakukan oleh Kogelas Suaran Raj terhadap Arhan Pratama. Para pemain Malaysia pun meskipun lebih senior tapi mereka juga tampil ekstra keras menghadapi Indonesia ini, Bu Maruf. Ya, mereka bahkan bukan hanya kerja keras tapi juga mereka melakukan apa yang perlu dilakukan meskipun itu harus menjatuhkan dan melakukan pelanggaran. Asnawi ke depan langsung, umpan yang tidak cermat Asnawi pada Badrol tadi. Umpan panjang yang sudah sangat baik dilakukan terhadap Faisal Halim, namun gagal karena memang terlalu jauh dari Faisal. Dan tempo permainan sangat-sangat tinggi, Bu Maruf. Betul, tempo permainan sangat tinggi. Kedua tim juga memang menunjukkan intensitasnya. Malaysia masih terus menekan, Malaysia masih terus menyerang. Sementara satu sisi, Indonesia yang sekarang tertinggal juga mulai lebih agresif lagi. Dan beberapa kali mereka berhasil menciptakan peluang. Napi ke tengah kepada Kogelas Suaran Raj. Sangat baik Rahmat Irianto memotong bola. Ada Witan Sulaiman, masih Witan sendirian. Masih Witan berputar-putar terlalu lama Witan. Kini Malaysia mencoba melakukan tekanan tadi Kogelas terhadap Safawi Rashid, namun bola lebih dekat dengan Dewangga. Kini Dewangga kepada Rahmat Irianto. Dewangga kembali menjadi match of the match saat menghadapi Vietnam. Kini kita lihat ada Rahmat mencoba membangun dari tengah Indonesia. Kambuaya langsung pada Witan ke kiri tempati oleh Arhan Pratama. Ramai Rumakik berhadapan dengan Dion Kos. Sudah berhasil melewati Dion tadi. Ramai Rumakik. Iya, sejauh ini kalau kita lihat bagaimana penampilan dari Ramai Rumakik cukup bagus. Bagaimana dia beberapa kali mendapatkan peluang melakukan pressure juga ke pertahanan dari Malaysia. Cukup menjanjikan sebenarnya meskipun tadi dia kehilangan satu kesempatan untuk melakukan tembakan. Kembali Arhan Pratama lakukan lemparan ke dalam, cukup jauh pada Ezra. Coba dikejar, kita lihat sangat baik Irfan Jaya, sangat cepat. Masih Irfan berhadapan dengan Hanafi. Lempar ke dalam Indonesia. Inilah Irfan Jaya. Main yang kini bermain buat PSS Sleman. Kembali Arhan Pratama dengan asal PSIS Semarang yang akan melakukan lemparan ke dalam. Fahmi Cekmat. Arhan Pratama jauh, langsung kita lihat sangat baik Irfan Jaya, masih Irham. Ramai Rumakik jauh ke belakang, memberikan ruang untuk melempar jarak Indonesia. Asnawi ke depan. Arhan gagal tadi, umpan pendek kepada Ricky Kambuaya. Masih Arhan Pratama. Indonesia terus melakukan tekanan. Kini dari sisi kiri pertahanan Malaysia. Arhan Pratama coba melakukan lemparan ke dalam yang tentunya sangat jauh langsung ke kotak penalti dari Malaysia. Ada Ezra berhadapan dengan Dion Kos. Ezra menunggu Arhan Pratama, lakukan sudah sangat baik Irza Walian. Oh, back pass yang sangat baik, set piece yang sangat baik tadi dilakukan para pemain Malaysia kepada Fahmi Cekmat tadi. Ya, sejauh ini kalau kita lihat bagaimana kontribusi dari pemain tengah kita, dari 4 pemain tengah kita, memang Witan Sulaiman yang belum sepenuhnya terlihat. Ramai sudah terlihat sangat baik, kemudian Kambuaya juga, Irfan Jaya juga, Ezra juga mendapatkan kesempatan, tapi Witan Sulaiman kita belum melihat performa terbaik dari seorang Witan Sulaiman. Gagal tadi Witan Sulaiman untuk meraih bola, kini Dion Kos. Pemain belasan Belgia Malaysia. Langsung jauh umpan, namun ada Nadeo. Dion Kos memang sejak kanak-kanak pindah ke Belgia.
Sebelum kini memperkuat klub asal Denmark Midtjylland. Yang pernah bermain juga buat kualifikasi Liga Champion Eropa, Bu Maru. Iya, dan kalau kita lihat dari timnas, dia sudah tampil sebanyak 3 kali bersama dengan timnas Malaysia. Jadi Dion Cole sepertinya datang pada saat memang timnas membutuhkan atau Malaysia membutuhkan ketika melawan Indonesia yang memang mereka butuh untuk memperkuat pertahanan, karena Malaysia kalau kita lihat dari sisi klasmen sementara mereka menjadi tim yang paling banyak kebobolan di 3 besar. Digagalkan oleh Dewangga, sangat baik tadi. Syafiq Ahmad coba melakukan tekanan. Diskusi Nova Irianto, Lee Hun dengan juga Sintayong. Sangat baik Irfan Jaya mengontrol bola. Tekanan tempati oleh Asnawi. Langsung cepat. Umpan masuk kepada tim Buaya. Gagalkan tadi oleh Safari. Terus mengawal dengan ketat Safari. Pergerakan Ricky Kambuaya. Nah, Sahmi Safari. Bek kiri yang juga bermain saat melawan Vietnam. Saat dikalahkan 3-0 Malaysia oleh Vietnam. Asnawi ke tengah. Ada Rahmat Irianto. Umpan yang gagal tadi Irianto. Kini Malaysia berbalik mencoba melakukan tekanan. Safawi Rashid langsung ke depan. Oh, sangat berbahaya. Apa yang terjadi? Hampir saja blunder dilakukan oleh Nadio. Beruntung Syafiq Ahmad gagal tadi untuk bisa memakan peluang yang sangat-sangat terbuka, Bung Maruf. Iya, saya pikir terlalu terburu-buru Nadio keluar untuk menjemput bola, karena sebenarnya Asnawi masih dalam posisi on track untuk bisa menutup atau minimal memperlambat pergerakan dari seorang Syafiq tadi. Ya, padahal kita lihat Fahrudin sudah berusaha menutup, namun Nadio melakukan inisiatif untuk keluar dari gawangnya. Beruntung tadi. Nampaknya Tuhan masih menjaga gawang Indonesia untuk tidak kebobolan. Fahrudin. Ada Asnawi langsung ke depan. Arahkan, kita lihat kepada Witan Sulaiman. Kontrol yang baik tadi. Irfan Jaya. Masih Irfan. Farhan. Irfan Jaya. Rahmat Irianto. Sangat baik. Witan Sulaiman. Witan. Gol! Irfan Jaya. Alhamdulillah mencetak gol balasan yang sangat-sangat penting buat Indonesia. Menjadikan skor imbang 1-1. Bagaimana luapan kegembiraan para supporter Indonesia di Stadion Nasional Singapura. Menjadikan Indonesia 1-1 kini dengan Malaysia di babak pertama. Alhamdulillah Bung Baru. Ya, kita lihat bagaimana Irfan Jaya membayar lunas tadi kesalahannya ketika dia tidak bagus melakukan clearance dan kemudian dimanfaatkan. Sekarang dia mencetak gol langsung ke gawang seorang Cemat. Dan ini juga menjadi pembuktian bagaimana pergerakan, kecerdikan, kombinasi antara Witan Sulaiman memberikan umpan tidak egois, umpan tadi dan kemudian dieksekusi dengan sangat baik oleh Irfan Jaya. 1-1, Indonesia punya peluang, Indonesia punya harapan. Dan kita lihat Kambuaya, sebuah gerak tipu yang luar biasa, istimewa. Alhamdulillah, bagaimana kita lihat Irfan Jaya melakukan kombinasi yang sangat-sangat baik dengan Witan Sulaiman. Ricky Kambuaya menjadikan Indonesia kini imbang 1-1 dengan Malaysia. Tentu saja Indonesia makin terbuka untuk bisa maju ke babak semifinal untuk mewakili grup B yang kini ditempati oleh Vietnam. Malaysia yang sedang berjuang untuk mendapatkan 2 tiket ke babak semifinal yang sudah menunggu di grup A, yaitu Thailand dan Singapura, Bung Maruf. Ya, sebuah pergerakan yang sangat baik, pergerakan yang sangat sempurna, kombinasi yang sangat ideal, segitiga antara Kambuaya, Witan Sulaiman, dan tentu saja Irfan Jaya. Semangat anak muda Garuda, pantang menyerah, terus berlari dan mengejar ambisi untuk mendapatkan poin demi poin. Hati-hati Asnawi, berduel dengan Hanapi, dibuang saja kita lihat oleh Asnawi. Penggembiraan para supporter Indonesia yang langsung datang ke Stadion Nasional Singapura di Kalang, kini berjuang melawan Malaysia. Apa yang terjadi? Kambuaya sangat cepat ramai rumah kick kepada Ezra. Offside nampaknya. Betul. Ezra Walian, perjuangan yang sangat keras dilakukan. Sedikit telat nampaknya Bung Maruf. Betul. Pemberian bolanya agak telat tadi. Dan memang kalau kita lihat Bung, ketika seorang pelatih Sintayong masih cukup tenang, dia tidak terburu-buru melakukan pergantian. Artinya masih aman. Ramai rumah kick, mendekati kombinasi. Apa yang terjadi? Ramai rumah kick gagal tadi untuk menciptakan peluang yang sangat-sangat terbuka. Oh, ini
Tuhan, mana lagi yang hendak kau dustakan. Ramai Rumakik, peluang yang sangat-sangat baik, Bung Maruf. Ya, Ramai Rumakik membuang peluang, membuang kesempatan. Ini harusnya bisa dimanfaatkan Ramai. Nampaknya di akhir-akhir babak pertama ini, anak-anak Garuda masih bisa mencabik-cabik anak-anak Harimau Malaya, sehingga mampu menyamakan skor menjadi 1-1. Semoga saja anak-anak Garuda terus bisa memanfaatkan. Kembali kita lihat Witan Sulaiman. Witan, apa yang terjadi? Oh, gagal. Oh Tuhan. Peluang yang sangat baik untuk bisa memberikan umpan, namun gagal, Bung Maruf. Iya, karena ada dua pemain yang menunggu, Bung. Tapi ini adalah bagaimana reaksi yang ditujukan oleh para pemain Indonesia. Bagaimana kepanikan mulai menjalar di tubuh dan di sendi dari para pemain Malaysia. Lini belakang mereka error, lini belakang mereka banyak melakukan kesalahan. Dan 4 pemain kita secara bergantian, secara bekerjasama membuat barisan belakang dari Malaysia harus berjibaku, harus menegangkan otot mereka. 1-1, tendangan penjuru yang ketiga. Irfan Jaya pencetak gol tadi, lakukan sudah tinggi datangnya. Kita lihat ada Fahrudin, gagal tadi Fahrudin untuk berduel dengan para pemain Malaysia karena membolak tadi keluarnya Fahrudin, pemain yang paling senior di Indonesia untuk memperkuat Indonesia di Piala AFF, karena memang sejak 2012 dia memperkuat Indonesia, Bung Maruf. Iya, dia tentu tahu bagaimana rasa sakitnya, rasa sedihnya ketika kegagalan demi kegagalan di Piala AFF, termasuk di 2012 ketika tim Indonesia hanya butuh imbang melawan Malaysia, tapi ternyata justru disingkirkan karena kalah dengan skor 0-2. Ya, 2012 Indonesia memang menurunkan pemain yang tidak 100% terbaik karena memang saat itu sedang terjadi krisis di federasi. Oh, sangat baik apa yang Asnawi, Irfan Jaya kepada Ezra. Kini Kambuaya gagal lagi. Ada Rahmat Irianto, sangat baik mengurung Indonesia. Arhan Pratama shooting langsung. Oh Tuhan, gagal lagi. Tendangan yang dilakukan Arhan Pratama dari luar kotak penalti digagalkan oleh Pak Mitchehmat. Nampaknya pertandingan semakin keras dan ketat, Bung Maruf. Oh, terlepas apakah sebuah pelanggaran? Oh, nampaknya dilakukan oleh Ramai Rumakik. Jelas memang sebuah pelanggaran dilakukan oleh Dian Coach, pemain kelahiran Kuching Malaysia ini, berayah Belgia dan juga ibu dari Malaysia. Jika Indonesia bermain imbang dan menempati peringkat kedua, tentu saja Indonesia akan menjadi runner up dan berhadapan dengan juara grup A, yaitu Thailand. Mudah-mudahan Indonesia lolos ke babak semifinal. Dewangga kini dari bawah. Ada Arhan Pratama berhadapan dengan Safawi Rashid. Umpan yang tidak cermat tadi dilakukan oleh Arhan Pratama. Badrul Bakhtiar pada Rizal Ghazali. Safawi Rashid. Ada Kogeleswaran Raj. Faizal tadi. Ada kita Safari. Sahmi Safari kepada Hanafi. Berhadapan dengan Asnawi. Masih Safari. Hanafi berhadapan dengan Asnawi. Gagal tadi melewati Asnawi. Kini Irfan Jaya turun jauh ke bawah. Ezra Walian berusaha mendekati Dion Kus. Kini Junior All-Star. Faisal Fahmi direbut oleh Witan Sulaiman. Kembali gagal tadi Witan Sulaiman karena direbut oleh Badrul Bakhtiar. Masih menguasai bola para pemain Malaysia Junior pada Dion. Kembali Dion kepada Junior. Diblok dengan sangat baik kita lihat oleh Ricky Kambuaya. Ya, ini harus dilakukan, melakukan pressure, mengganggu para pemain belakang dari Malaysia ketika mereka mencoba membuild up serangan dari bawah. Dan itu dilakukan dengan sangat baik. Irfan Jaya adalah pemain yang sangat menonjol di pertandingan kali ini. Bagaimana dia terus berlari mengejar bola, dia terus ikut mengganggu ketika bola berada di kaki pemain belakang Malaysia. Asnawi lempar ke dalam dari tengah Indonesia. Rahmat Irianto sangat tenang kepada Dewangga. Pemain terbaik sahabat melawan Vietnam. Kini kita lihat pada Arhan berhadapan dengan Rizal Ghazali dan juga Safawi. Masih kita lihat Arhan Pratama. Masih Arhan di kotak penalti. Arhan shooting dan apa yang terjadi? Gol! Alhamdulillah, Irfan Jaya kembali mencetak gol. Indonesia kini kembali unggul 2-1 atas Malaysia. Sebuah pertarungan yang sangat-sangat genit, sangat gesit, sangat luar biasa, sangat ketat. Indonesia kembali atau berbalik unggul menjadi 2-1 atas Malaysia. Anak-anak Garuda kini berusaha mencabik-cabik anak-anak Harimau Malaya. Kini Garuda berusaha mengepakkan sayapnya untuk terbang jauh lebih
tinggi lagi untuk bisa menghajar anak-anak dari Harimau Malaya. Sebuah gol yang sangat cantik, Bung Maru. Iya, gol yang sangat cantik, reaksi yang sangat positif. Tapi tokoh utamanya adalah seorang Arhan. Bagaimana dia menangkan duel 1 lawan 1. Dan kemudian dengan sangat berani membawa bola ke dalam. Ada sebuah tendangan, bola lihat. Dan Irfan Jaya menyelesaikannya dengan sangat sempurna. Sangat tenang, kita lihat bagaimana Irfan Jaya menyelesaikan umpan yang diberikan atau di passing tadi oleh Arhan Pratama. Sangat sempurna. Akselerasi dari Arhan. Arah PSIS Semarang mampu benar-benar memporak-porandakan, mencabik-cabik anak-anak Harimau Malaya. Membuat Irfan Jaya berdiri bebas untuk bisa menciptakan gol kedua Indonesia. Indonesia berbalik unggul kini 2-1 atas Malaysia, Bung Maruf. Ya, kita lihat bagaimana kemudian taktik dari Malaysia ketika pelatih Malaysia berusaha mengunci pergerakan dari posisi dari fullback kanan Indonesia yang ditempati oleh Asnawi. Ternyata justru Arhan yang leluasa. Arhan berada di semua sisi lapangan. Arhan berlari, Arhan melemparkan bola, dan Arhan melakukan tembakan. Indonesia, para supporter Garuda, dimanapun Indonesia bermain, tentu supporter Garuda selalu ada. Dewangga menggagalkan tekanan tadi dilakukan. Kembali Indonesia. Ini Witan Sulaiman. Masih Witan Sulaiman. Langsung umpan pada Irfan di kotak penalti. Irfan! Maksudnya umpan kepada Ezra Walian. Tapi bola dipotong saja kita lihat oleh Safari. Yaitu Sahwan. Dia menggagalkan tekanan-tekanan yang coba dilakukan para pemain Indonesia. Yang terus merengsek, mencabik anak-anak Harimau Malaya, Bung Maruf. Iya, permainan cerdas, permainan kolektif, ketenangan, dan kemudian kematangan. Kapan memberikan umpan, kapan memberikan kemudian mengatur tempo, dan semua gol yang diciptakan adalah buah kerjasama dan bukan buah keberuntungan seperti yang didapatkan Malaysia ketika mencetak gol pertama karena ada error yang dilakukan oleh Irfan Jaya. Balasan yang dilakukan Irfan Jaya cukup sempurna di pertandingan ini dengan 1 error tapi 2 gol membuat Indonesia berbalik unggul 2-1 atas Malaysia. Karena memang sejarah pertemuan di AFF Indonesia-Malaysia selalu ada yang kalah dan menang. Kita lihat bagaimana tadi syuting langsung. Gagal lagi. Apa yang terjadi? Ada Fahrudin sudul lagi. Apakah sebuah pelanggaran yang dilakukan oleh Fahrudin? Gagal, sayang Fahrudin, sayang tadi. Kita lihat bagaimana melakukan pelanggaran yang terhadap Rizal Ghazali, bek kanan dari Malaysia tadi, Bung Maruf. Iya, Rizal Ghazali terjatuh dan dia akan memanfaatkan momentum itu karena peluang berada di Indonesia. Sebuah benturan yang tidak perlu, tapi tadi memang ada rencana dari Fahrudin untuk mengambil bola. Tapi ini dorongan dimanfaatkan dengan sangat baik. Kembali Indonesia coba melakukan tekanan. Anak-anak muda Indonesia yang memang berusia jauh di bawah pemain-pemain Malaysia. Rahmat Irianto, umpan sangat baik kepada Ramai Rumakik. Cantik sekali Ramai. Masih Ramai, ada Irfan Jaya, ke tengah, Witan Sulaiman, ada Irfan, gagal tadi Irfan Jaya karena memang bola terlalu jauh sehingga dibuang saja oleh Junior Elsat untuk mengamankan area pertahanan yang dilakukan para pemain Malaysia di pertandingan babak pertama ini. Nampaknya menyisakan 1 menit saja karena memang tambahan waktu yang diberikan di babak pertama hanya 2 menit. Semoga saja Indonesia masih bisa mampu mempertahankan keunggulan 2-1 atas Malaysia ini. Lakukan sudah lebar ke dalam, ada Witan Sulaiman berputar tadi. Akhirnya kita lihat masih Malaysia coba melakukan tegaran. Kogeles Waradras berduel, kita sangat baik apa yang dilakukan oleh Rahmat Irianto. Cantik sekali kamu hari ini Rahmat. Ada Ricky Kambuaya, masih Ricky Kambuaya, umpan ke tengah, ada Ezra Walian gagal, masih Ezra. Berputar-putar saja para pemain Indonesia tadi. Kini coba tekanan dilakukan oleh para pemain Malaysia, direbut lagi para pemain Indonesia. Cantik sekali Rahmat, umpan kepada Irfan Jaya, ada Rahmat lagi. Apa yang terjadi? Meleng tapi tidak berhasil untuk menciptakan sebuah peluang. Kini coba dilakukan Safawi Rashid berduel dengan Dewangga. Pelanggaran jelas dilakukan oleh Safawi Rashid. Apakah pelanggaran buat Indonesia? Apakah buat Malaysia yang dilakukan oleh wasit Amar dari Bahrain ini, Bung Ma'ruf? Iya, akan kita lihat bagaimana kemudian tadi pelanggaran yang terjadi. Tapi Dewangga mengambil bola dengan sangat cerdik dan pelanggaran justru dengan tinggi 188 cm dari klub Selangor masuk. Inilah penampilan yang pertama buat Quentin Cheng di Piala AFF 2020. Gagal tadi Ezra. Hanafi, kini Malaysia berusaha melakukan tekanan. Rahmat Irianto, Kambuaya, masih Kambuaya. Sangat bebas, Kambuaya syuting langsung.
Memang tidak ada satupun pemain Indonesia yang berusaha mendekat, dan pemain-pemain seperti Sultan Sulaiman pun agak jauh tadi Bung Maruf. Iya, Witan sebenarnya mencoba membuka ruang ya Bung ya, tapi memberikan bola posisi Witan sudah dalam posisi offside. Jadi keputusan melakukan tembakan dan itu sudah keputusan yang bagus karena menghasilkan advantage dari sisi tendangan sudut. Ya, tendangan penjuru Indonesia yang pertama, nampak kita lihat Elgan Bagot, tendangan penjuru yang pertama. Merengsek juga kotak penalti. Elgan Bagot dengan postur 196 cm, sangat tinggi, lebih tinggi dari Dion Kuls. Tentu sangat berbahaya dan sebuah keuntungan buat Indonesia. Untuk tendangan-tendangan penjuru, Arhan Pratama yang akan melakukan tendangan penjuru. Lakukan sudah, berbahaya. Oh, mudah saja kita lihat oleh Fahmi Cekmat tadi. Berusaha cepat para pemain Malaysia. Hanapi berusaha melewati Rahmat Irianto, tapi dengan sigap tadi transisi yang sangat cepat dilakukan oleh Rahmat. Intercept yang sangat luar biasa dilakukan oleh Dewangga, dan ini sering dilakukan saat melawan Vietnam saat itu Dewangga. Iya, dan memang Dewangga layak untuk mendapatkan apresiasi atas apa yang dilakukan. Dia membayar kepercayaan dari seorang Sintayong, pemain yang sempat diragukan tapi ternyata tampil konsisten dalam 2 pertandingan, terutama 2 pertandingan besar. Faisal Halim, Dion Kuls didekati kita lihat oleh Elkan Bagot dan juga Irfan Jaya. Rizal Ghazali, Hanapi pada Dion, masih Dion. Faisal Halim, kerjasama kita lihat dengan Hanapi, langsung umpan sangat berbahaya. Hati-hati Asnawi. Ini Dion Kuls di kotak penalti. Blok yang sangat luar biasa dilakukan oleh Asnawi. Oh, pelanggaran jelas, tapi dibiarkan saja. Tadi di blok tadi oleh Quinten Cheng. Ada hal menghalangi pergerakan yang dilakukan oleh Ezra Quinten Cheng, pemain asal klub Selangor. Ya, Dion Kuls sebenarnya ditarik lebih ke depan ya Bung ya, lebih ke tengah sepertinya kalau kita lihat bagaimana posisi dia lebih di depan dibanding dengan yang pertama. Hati-hati umpan terobos kepada Syafiq Ahmad. Faisal Halim kerjasama kepada Syafiq lagi di kotak penalti, satu saja oleh Fahrudin. Ogela Suaran. Shooting yang sangat-sangat berbahaya tadi, mentah saja cukup relax tadi dilakukan oleh Badrul Bakhtiar, tapi Nadio sudah berada dalam posisi yang sangat tepat tadi Bung Maruf. Iya, dan Badrul memang melihat kesempatan untuk melakukan tembakan, tapi bola seperti ini biasa bola penjaga gawang ya, karena mereka sering berlatih dengan bola-bola seperti ini ya Bung ya. Bola dan beruntung sangat lurus tadi Bung Maruf. Dan tidak ada deflect. Kalau deflect mungkin agak lain ceritanya karena bola menjadi lebih liar. Lempar ke dalam Indonesia. Indonesia kini di peringkat pertama dengan nilai 10. Ya, kalau kita menerjemahkannya adalah Vietnam 2-0, artinya secara poin sama, tapi kemudian agregat sama, tapi yang menguntungkan adalah Indonesia lebih produktif karena Indonesia menciptakan 11 gol, sementara Malaysia dengan tambahan 2 gol, mereka baru total menciptakan Witan Sulaiman sudah keluar lapangan pertandingan, tendangan penjuru buat Indonesia tadi Rizal Ghazali. Ya, kualitas dari seorang Witan sangat tenang ketika mendapatkan bola, sangat baik, sangat brilian ketika mengeluarkan bola juga. Nampak Sintayong melakukan intrusi dengan keras pada pemain Indonesia. Tendangan penjuru yang kedua, ini Cekmat, kebobolan 2 gol dari Irfan Jaya di babak pertama. Tanpa maju kita lihat Elkan Bagot. Irfan Jaya coba melakukan tendangan penjuru. Apa yang telah terjadi? Kenapa? Secara postur jauh lebih tinggi ya, menguntungkan. Elkan tidak melakukan apa-apa. Dia hanya berdiri dekat menjaga gawang. Dia akan mengganggu. Irfan Jaya lakukan sudah, berbahaya. Menarik Irfan lagi. Didekati oleh Kegeswaran. Oh, Arhan Pratama. Shooting Arhan. Gol! Alhamdulillah, gol lagi dari Arhan Pratama. Indonesia menjadi unggul 3-1. Sebuah gol yang sangat-sangat spektakuler, bagaikan torpedo tadi menghujat gawang dari Pak Cekmat untuk menjadikan Indonesia memperbesar keunggulan menjadi 3-1. Alhamdulillah, sebuah gol yang sangat fantastis, luar biasa. Kita lihat tadi Arhan Pratama, pemain asal PSIS Semarang ini Bung Maruf. Iya, Arhan Pratama luar biasa bagaimana dia menempatkan bola dengan sangat tenang, mendapatkan ruang, dan kita lihat kaki kiri tenang, dan dia seperti bisa mengukur bola, penempatan posisi, dan seorang penjaga gawang senior Hairul Fahmi tidak berdaya, tidak bisa menduga bahwa bola yang sedikit naik ternyata menguncang ke dalam.
luar biasa. Iya, sebuah gol yang sangat fantastis. Bagaimana parabol shoot tadi dilepaskan bagaikan torpedo menghujam langsung gawang Malaysia. Hancurlah pertahanan atau gawang Malaysia atau pertahanan Malaysia di babak kedua ini. Semoga saja Indonesia tetap masih fokus untuk bisa mempertahankan keunggulan yang sangat-sangat baik 3-1 ini, Bung Ma'ruf. Ya, sebuah kualitas yang dipertontonkan oleh anak-anak Garuda. Bagaimana mereka bertarung dengan luar biasa, terus berlari, memburu bola, mengejar bola, dan memanfaatkan setiap kesempatan, setiap momentum, dan tentu kolektivitas. Ricky, oh Tuhan, tidak bisa tadi Ricky untuk melewati Junior Elstat. Kini Safari pada Dion Kos yang bermain ke tengah, kini Dion untuk memberi kesempatan buat Quentin Cheng Chun Ho. Hanapi berhadapan dengan Arhan, masih Hanapi, angkat ke mulut gawang, ada Dewangga. Kembali para pemain Malaysia, coba memborbardir pertahanan Indonesia. Togelaswaran Raj, ada Asnawi berhadapan dengan Safari. Lemparan ke dalam Indonesia, sebuah keputusan yang tentu saja sangat menyenangkan buat bek kanan Indonesia, Asnawi tadi, Bung Ma'ruf. Iya, yang menarik tentu Bung, selain tadi ada perubahan posisi, Dion ditarik lebih ke tengah atau sebagai pemain tengah, posisi dari Hanafi juga ditarik ke kiri. Jadi dia sepertinya ingin diadu dengan Arhan yang begitu leluasa naik, sementara kita lihat Asnawi sedikit lebih rileks sekarang karena tidak mendapatkan tekanan dari Hanafi. Ya, sementara anak-anak Garuda unggul atas anak-anak Harimau Malaya. Pertemuan pertama Indonesia dengan Malaysia tentu saja terjadi di Merdeka Games tahun 57. Malaysia saat itu masih bernama Malaya. Inilah pertemuan pertama Indonesia dengan Malaya. Sedangkan pertemuan pertama Indonesia atas nama Malaysia terjadi di Asian Games 1962. Saat itu Indonesia kalah 2-3 dari Malaysia. Di Merdeka Games 57 Indonesia menang 4-2 dari Malaysia. Itulah sejarah sekelumit dari pertemuan Indonesia Malaya atau Indonesia Malaysia. Anak-anak Harimau Malaya, sedangkan julukan Harimau Malaya sebetulnya julukan pribadi terhadap pemain Johor, pemain kelahiran Johor yang memperkuat klub Singapura Malay Club, yaitu Muhammad Abdullah Don, yang saat itu tampil di Stadion Ikada melawan Persija, sangat spektakuler, mencetakkan hat-trick, sehingga saat itu Presiden Soekarno menjuluki Muhammad Abdullah Don dengan Harimau Malaya. Itu sebetulnya adalah julukan Harimau Malaya sebenarnya, yaitu julukan individu terhadap Muhammad Abdullah Don. Dan kini julukan itu disematkan untuk tim Harimau Malaya Indonesia, Malaysia maksudnya. Sedangkan di tahun 2016 sebenarnya julukan Harimau Malaya mau diganti dengan julukan Harimau Malaysia, tapi nampaknya fans Malaysia tidak setuju dengan lebih senang dengan julukan Harimau Malaya. Kembali Indonesia melakukan konsentrasi dengan pertahanan. Kini Junior Elstat Malaysia. Quentin Cheng, umpan panjang jauh, sudah keluar tadi, maksudnya kepada Hanafi. Ya, kalau kita bicara konfrontasi antara Malaysia dan Indonesia memang bukan hanya sepak bola ya, Bung. Sempat di awal-awal juga. Dan menarik selalu melihat ada nama Bung Karno di sana. Bagaimana julukan Harimau Malaya tidak lepas dari pujian atau kemudian julukan yang diberikan oleh Presiden pertama Indonesia, Soekarno. Oh, Witan Sulaiman di kotak penalti, maksudnya umpan ke belakang kepada Ezra Walian, tapi Ezra terlambat untuk bisa membaca tadi pergerakan yang dilakukan oleh Witan Sulaiman, Bung Ma'ruf. Ya, bagaimana tadi posisi Witan Sulaiman? Memang dia sepertinya justru berada lebih di depan dari Ezra Walian. Jadi dia seperti menjadi false nine, dia bergerak dengan leluasa, bergantian dengan seorang Ezra Walian. Sorak-sorai para supporter Indonesia, kembali Arhan Pratama lakukan lemparan ke dalam. Jauh datangnya di kotak penalti. Maksudnya Ezra tadi. Ada Rahmat Irianto, syuting langsung. Agak lembut tadi syuting dari Rahmat Irianto, memudahkan Fahmi Cekmat untuk bisa mengamankan bola dari syuting Rahmat Irianto. Kini tadi Safari, umpan pendek langsung. Oh, dicuri lagi. Sangat baik, sangat baik. Rahmat Irianto, ada Irfan Jaya. Tuhan, nikmat Tuhan lagi Irfan Jaya. Sia-siakan sebuah peluang yang sangat baik tadi, Bung Ma'ruf. Iya, lagi-lagi sebuah peluang yang sangat baik dimiliki oleh Irfan Jaya, mendapatkan bola liar yang tadi diberi. Kita lihat sebuah curian yang sangat baik sekali dilakukan oleh Rahmat Irianto. Sebuah umpan Rahmat Irianto, tembakan yang saya memang tidak mengarah ke gawang, dan ada kekecewaan yang diperlihatkan
oleh Ezra tadi karena dia merasa dalam posisi yang lebih baik untuk mendapatkan bola. Kita saksikan lagi-lagi sebuah peluang yang sangat terbuka dari curian yang dilakukan oleh seorang Rahmat Irianto. Gagal Irfan Jaya untuk mencetak hat-trick, masih belum mencetak hat-trick. Kambuaya, sangat baik kepada Ezra, maksudnya gagal sebuah umpan tumit dilakukan oleh Ricky Kambuaya terhadap Ezra Walian. Vietnam menambah gol, Bung. Sekarang menghadapi Kamboja dengan skor 3-0. Benar-benar duel yang sangat sempurna Indonesia melawan Malaysia. Tentu saja memang pertemuan Indonesia melawan Malaysia sangat-sangat luar biasa dalam sejarahnya. Tentu saja banyak cerita seperti saat semifinal SEA Games 77. Itulah banyak orang yang mengatakan mulai panasnya tensi pertemuan Indonesia-Malaysia. Semifinal 77 sebenarnya Indonesia tidak bertemu dengan Malaysia, tapi sudah bertemu dengan Thailand. Tapi kepemimpinan wasit dari Malaysia, Othman Omar, yang sangat tidak fair, yang dinilai banyak pihak Indonesia selalu memihak Thailand, membuat pertandingan menjadi ricuh sehingga terjadi adu jotos antara Indonesia dan Malaysia di semifinal SEA Games 77. Dan Indonesia saat itu mundur dan tidak mau bermain lagi di perebutan tempat ketiga melawan Myanmar. Dan saat itu banyak orang mengatakan pertemuan Indonesia-Malaysia selalu menimbulkan tensi yang sangat tinggi. Sangat baik Irfan Jaya, umpan masuk kepada Witan Sulaiman, digagalkan oleh Quentin Cheng. Masih Quentin, langsung umpan sepak jauh ke depan. Fahrudin sundur kepada Ezra, berdua dengan Junior. Ada Kogelas Uwaran, ada Badrul Bahtiar, melebar dia ke kiri. Ada Dewangga menyapu bola yang mendekati tadi Kogelas Uwaran Raj. Kogeles didekati oleh Rahmat Irianto, bukan sebuah pelanggaran, advantage. Safari, kodokan yang sangat baik dilakukan oleh Elkan Bagot, Bung Maruf. Iya, duel pertama Elkan Bagot melawan Dion Coles dan memang langsung dia tidak memberikan ruang sama sekali. Dan kita saksikan sama sekali tidak memberikan ruang. Duel dua pemain Eropa. Elkan Bagot, pemain muda berusia 19 tahun asal klub Ipswich Town. Irfan Jaya ke tengah pada Witan Sulaiman. Ada Ezra, gagal Ezra memberikan kepada Irfan. Kita lihat ke kini. Hanafi tadi mencoba memberikan umpan ke depan, namun digagalkan para pemain Indonesia. Iya, kalau kita lihat bagaimana sebuah pertandingan dan tadi sempat juga di klasmen bagaimana Indonesia berada di puncak klasmen sementara Vietnam berada di peringkat kedua. Kalau kita lihat bahwa Indonesia juga memiliki pengalaman yang kita saksikan, sebuah bola pelanggaran. Pelanggaran jelas dilakukan terhadap Hanafi, terhadap penjaga gawang. Tapi meskipun pelanggaran, tentu Nadeo harus hati-hati dan Syafiq Ahmad mencetak 1 gol saat mengalahkan Indonesia 3-2 di GBK saat menang 3-2 dari Indonesia di kualifikasi Piala Dunia. Harus hati-hati Nadeo, Iya, meskipun itu sebuah pelanggaran. Betul, Nadeo harus tetap hati-hati karena bagaimanapun ini adalah sebuah peluang dan tadi beruntung wasit menganggap bahwa ini sebuah pelanggaran. Akan kita lihat keputusan dari Nadeo, apakah dia cukup betul ketika memotong bola. Jelas pelanggaran. Jelas, saya setuju dengan keputusan wasit Amar Ibrahim Hassan dari Bahrain tadi yang menganggap Dion Coles telah melakukan pelanggaran. Jelas pelanggaran, jelas sekali pelanggaran. Setuju saya dengan keputusan wasit Amar Ibrahim Hassan Mahfud dari Bahrain terhadap pergerakan yang dilakukan oleh Dion Coles. Kekecewaan dari Syafiq Ahmad tentu saja dengan keputusan wasit ini. Dan kita lihat bagaimana pemain nomor punggung 9 dari Malaysia akan masuk, yaitu Guillermo Lucrecia, Bung Maruf. Iya, ini adalah bola dimasukkan tentu untuk lebih memperkuat lini depan mereka untuk menangkan duel bola atas, karena yang ditarik keluar adalah pemain tengah yang selama ini lebih diharapkan bisa menjaga keseimbangan, yaitu Kogi, pencetak gol pertama. Kemudian kita saksikan Muhammad Hanafi juga ditarik keluar, pemain yang sudah tidak lagi terlalu menggigit di babak kedua meskipun sudah bergeser posisi bertarung dengan Arhan, tapi ternyata dia tetap tidak bisa menghentikan pergerakan dari Arhan. Ahyar Rashid masuk, pemain yang tentu saja kita ingat kena mendapatkan musibah, kena menderita COVID, tapi sempat sekali bermain Rashid. Iya, di laga pembuka, Bu. Terus kemudian di pertandingan menghadapi Vietnam dia tidak bisa tampil. Dan memang sesuai dengan regulasi harus pemain yang mendapatkan terpapar COVID dia harus melakukan isolasi. Terus Hedia Yudo dipersiapkan pelatih Sintayong
di pinggir lapangan, tapi kita akan lihat siapa yang akan digantikan. Gagal tadi Ezra. Junior Elstad ke depan. Sangat baik Wolves. Ada Elkan Bagot ke tengah ke Buaya, lebar dia ke kanan, tempati oleh Asnawi, dihadapi oleh Hanafi, maksudnya Ahyar Rashid. Fahrudin sangat baik sebenarnya, namun cocoran yang sangat baik juga dilepaskan oleh Ahyar Rashid, menggagalkan tekanan yang coba dilakukan Indonesia dari sisi kiri pertahanan Malaysia. Kini Asnawi, pemain asal klub Ansan Greeners, pada Ezra Walian. Pelanggaran Ezra memang mengangkat kaki terlalu tinggi tadi, Bung Maruf. Ya, harus hati-hati Ezra dalam situasi seperti ini. Dibutuhkan ketenangan, dibutuhkan hati yang lebih tenang, terutama ketika duel 1 lawan 1. Dan kita saksikan memang Ezra mengangkat kaki terlalu tinggi tadi, pemain yang baru mencetak 1 gol sepanjang dia turunkan di fase grup Piala AFF. Betul. Pelanggaran tadi dilakukan sangat jelas oleh Ezra Walian terhadap pemain Malaysia. Temuan Indonesia-Malaysia, tentu kita ingat bagaimana final SEA Games 79 saat Indonesia dikalahkan Malaysia di final SEA Games. Saat itu gol Mohtar Dahari menggagalkan Indonesia untuk meraih emas di Stadion Utama Senayan. Saat itu di SEA Games 2011 pun Indonesia gak kalah di Stadion Utama Senayan. Oh, sangat berbahaya. Kita lihat Lucrezio umpan kepada Dion Kos, masih Dion di kotak penalti, angkat tinggi, berbahaya, mendorong tadi kita lihat, mendorong Syafiq Ahmad. Jelas sebuah pelanggaran, Bung Ma'ruf. Ya, dan Syafiq sebenarnya juga dia mulai merasa frustasi dia. Karena ketika mendapatkan peluang selalu berhasil dimentahkan, dan ketika duel pun tadi juga ada kesempatan, dia juga dianggap atau kemudian ada pelanggaran. Tapi kita saksikan bagaimana peran dari para pemain impor dalam tanda kutip, dan jelas dorongan kepada Dewangga Arhan tadi. Sangat-sangat frustasi dia, dan Arhan memang tampil dengan sangat luar biasa, sangat istimewa. Luar biasa Indonesia, dan 19 kali kesempatan. Nadio jauh, ada Ezra, gagal tadi Ezra. Oh, sangat berbahaya, tekanan coba dilakukan para pemain Malaysia. Fahrudin, 1 bola ke depan. Terus Hedi Ayudo mendapatkan briefing dari asisten pelatih Nova Irianto, anak dari Sartono Anwar, legenda atau pelatih legend dari PSIS Semarang. Shooting langsung, dan terlalu lemah tadi shooting dari para pemain Malaysia, membuat Malaysia masih gagal untuk bisa menembus pertahanan Indonesia di babak kedua ini. Saya pikir bahwa tekanan yang dilakukan Malaysia memang mulai bisa dikatakan tidak terlalu berbahaya, tapi bagaimana pressure mereka sekarang bisa dikatakan beberapa kali mereka cukup merepotkan pertahanan Indonesia, punya peluang, punya ruang, tapi yang belum bisa dimanfaatkan. Ezra pun digantikan, memang kelihatan agak sedikit kepayahan, tentu saja dengan masuknya Coach Hedia untuk bisa memecah konsentrasi para pemain Malaysia, karena Coach Hedia kita tahu bermainnya agak melakukan karakternya agak lebih militan, Bung Maruf. Betul, agresif, militan, kemudian orang mengatakan agak gerasa gerusu karena tidak takut untuk melakukan tabrak kiri, tabrak kanan, Bung. Gagal Irfan Jaya untuk bisa melewati Rizal Ghazali, pemain asal klub Sabah dari Malaysia. Penampilan yang luar biasa untuk seorang Irfan Jaya, bagaimana kemudian dia memiliki mobilitas yang cukup baik juga, sangat agresif juga, berhasil beberapa kali melakukan intercept, bahkan tadi juga sempat memberikan umpan yang cukup matang. Faisal Halim, gagal tadi Faisal Halim. Elkan Bagot, kini Indonesia coba melakukan tekanan. Arhan Pratama langsung ke depan, kontrol yang baik Kusedia. Gagal tadi Kusedia, sapu oleh Quentin. Berduel Rahmat Irianto, Arhan Pratama, masih Arhan. Oh, sangat baik Irfan Jaya, masih Irfan di kotak penalti. Masih Irfan, shooting. Oh, gagal Irfan. Tapi tekanan, coba kini Dion Kos dari Malaysia. Luar biasa cepatnya para pemain Indonesia. Irfan Jaya
gagal memberikan umpan matang tadi Arhan Pratama terhadap Irfan Jaya yang sudah berdiri sangat bebas di sisi kanan pertahanan dari Malaysia, Bung Maruf. Iya, ini sebuah strategi yang cukup menarik menurut saya. Jadi ketika Indonesia mendapatkan bola, mereka tidak menunggu terlalu lama. Mereka bergerak dengan sangat cepat. Mereka sangat langsung. Ada setidaknya 3-4 pemain yang sudah berada di kotak penalti untuk memberikan opsi kepada pemain yang memegang bola. Bagaimana urutan top skor? Safawi Rashid, Terasil Dangda. Pemain yang sangat melegenda dari Piala AFF, yaitu Terasil Dangda dari Thailand. Dan menjadi top skor ya Bu ya. Top skor sepanjang masa sekarang kalau kita lihat. Kembali Badro, sangat berbahaya di kotak penalti. Dion Coles. Oh, sudah langsung mudah saja sundulan yang dilakukan pada pemain Malaysia tadi, Syafiq Ahmad. Alhamdulillah, Nadio tadi terguling-guling. Nampaknya apa yang terjadi debat, beradu argumen Junior Estad, De Paula, dan juga para pemain Malaysia, Fahrudin. Nampaknya Nadio, kita lihat apakah yang sesungguhnya telah terjadi. Sangat berbahaya tadi alat Elkan Bagot untuk mengantisipasi sundulan dilakukan oleh Junior Elstad tadi, Bung Maruf. Ya, dan memang kalau kita lihat justru ini adalah duel bola atas dan sesuatu yang bagus tadi yang dilakukan oleh Dion Coles ketika mengirimkan umpan dengan sundulan. Ada sedikit drama tadi dilakukan atau triki-triki tertentu dari Nadio. Nampaknya mungkin kelilipan tadi, Bung. Iya, tapi memang ini kan advantage penjaga gawang ya, Bu ya. Jadi punya kesempatan untuk bagaimana dia sedikit membuat para pemain Malaysia lebih frustasi, kemudian juga memberikan kesempatan kepada para pemain rekan-rekannya untuk mengatur nafas, mengambil air minum. Satu-satunya posisi yang jika pelanggaran harus berhenti adalah penjaga gawang. Betul. Tapi tentu saja konsekuensinya wasit akan menambah waktu di perpanjangan atau di akhir setiap babak, Bung Maruf. Betul. Dan kita lihat bagaimana highlight 2 gol yang diciptakan oleh Irfan Jaya seperti menebus kesalahan yang dilakukan di babak pertama, dan adalah gol yang sangat luar biasa yang dilakukan oleh seorang Arhan. Timing yang tepat, positioning yang tepat, kemudian penempatan posisi, penempatan bola yang sangat baik yang dilakukan oleh seorang Arhan. Luar biasa statistik yang dilakukan oleh Irfan Jaya. Asnawi Mangkualam, mantan pemain PSM Makassar, sebelum pindah ke Asan Greeners, benar-benar menjadi tembok yang sangat kokoh. Oh, sangat baik Kambuaya tanpa melihat kepada Arhan, lakukan sudah. Apa yang terjadi? Luar biasa tadi, sangat berjibaku, bekerja keras Junior Elstad untuk mengamankan serbuan para pemain muda Indonesia, Bung Maruf. Betul, dan kita lihat bagaimana Junior Elstad pun tadi harus mengambil keputusan yang sangat baik. Tembakan Arhan, crossing yang sangat baik yang diberikan tadi kepada para pemain Indonesia. Dewangga, oh gosok sendirian Irfan Jaya. Masih Irfan Jaya, angkat sudah. Elkan Bagot. Oh Tuhan. Benar-benar skema yang sangat-sangat cantik, macan, manis dan cantik. Oh, dilakukan para pemain Indonesia. Sungguh cantik sekali kamu hari ini, Irfan Jaya. Benar-benar permainanmu benar-benar sangat menggoda dan sangat luar biasa buat Indonesia di malam ini, Bung Maruf. Iya, kita lihat bahwa bagaimana Elkan Bagot jauh sudah berada di depan. Dia seperti menunggu bola dari Irfan Jaya. Kembali lagi Indonesia, Witan Sulaiman, umpan terobosan. Oh sayang tadi, hampir saja lolos. Jika lolos tentu saja akan lain ceritanya tadi. Kini para pemain Malaysia, Safari, umpan jauh ke depan. Oh terlepas, kita lihat Fahrudin, kini berdua dengan Dion Coles. Umpan pendek dia kepada Ahyar kepada Junior Elstad, di Lucresio. Kini kita lihat lagi, ada Irfan Jaya, masih Irfan Jaya. Siapa yang akan diberikan oleh Irfan ke kiri, tempati oleh Arhan, masih Arhan kembali kepada Irfan. Lewat, ini pelanggaran jelas. Quentin Cek, kartu kuning ini, Bung Maruf. Iya, sebuah pelanggaran jelas. Ini harus mendapatkan kartu kuning. Kombinasi lagi-lagi Irfan Jaya kemudian dengan Arhan, 2 kombinasi sangat berbahaya, sangat merepotkan posisi pemain belakang dari Malaysia. Kita lihat Quentin, jelas dia terlambat. Bagaimana kita lihat umpan yang sangat baik dan mendapatkan kepada Irfan Jaya, namun digagalkan tadi. Dominic Tan, Bung Maruf. Pemain yang baru masuk tadi, Bung. Ya, Dominic Tan.
dari Malaysia. Dominic Chan Junjin, pemain asal Malaysia. Ya, kita lihat bagaimana ini adalah posisi atau tendangan bebas yang coba dilakukan oleh pemain Indonesia. Dewangga, sebuah kesempatan untuk bisa menambah keunggulan buat Indonesia. Nampaknya sedang bersiap Dewangga. Dominic Tan adalah pemain kelahiran 24 tahun lalu dari postur 103 memperkuat klub Sabah. Sejak tahun 2021 ada Elkan Bagot, Arhan Pratama. Oh, Dewangga tadi, namun sayang bola keluar lapangan pertandingan. Tendangan penjuru buat Indonesia. Irfan Jaya mendengar sorak-sorai para supporter Indonesia yang datang ke stadion dari Nasional Singapura di Kallang. Irfan Jaya lakukan sudah tinggi, berbahaya tadi, digagalkan oleh Lucrecio. Tendangan bebas buat Malaysia. Tentu saja tidak ada opsi lain buat Malaysia selain terus menggempur pertahanan Indonesia. Tapi inilah kesempatan buat Indonesia juga, Bung Maruf, karena dengan mereka melakukan tekanan, banyak lubang-lubang yang tentu akan ditinggalkan para pemain Malaysia. Betul, karena memang opsi Malaysia harus menekan dan mereka harus mencetak gol. Ahyar berhadapan dengan Asnawi, sangat berbahaya di kotak penalti. Ahyar syuting langsung terlalu jauh, syuting dari Ahyar meskipun berhadapan tadi dengan Asnawi Mangku Alam Bahar. Iya, terlalu memaksakan diri bagaimana Ahyar tadi mencoba melakukan syuting pada dalam posisi yang tidak terlalu baik untuk melakukan tembakan, sekaligus ruangnya sudah sedikit dibatasi oleh Asnawi. Tapi kita saksikan bagaimana agresivitas yang dilakukan dari lagi-lagi posisi kanan pertahanan Indonesia, tembakan yang tidak terarah dan tidak terukur. Tapi tentu saja hal ini tidak boleh dibiarkan terlalu sering, Bung Maruf, karena ini sangat berbahaya buat pertahanan Indonesia jika terus dicocor skema dengan seperti ini. Betul, Bung, apalagi kalau kita lihat bagaimana sekarang para pemain dari Malaysia mencoba memanfaatkan kelebihan fisik mereka, kelebihan postur mereka. Don Coles di daerah agak setengah, kemudian De Paul juga tadi ditempatkan dan dimasukkan karena secara posturnya jauh lebih tinggi, jauh lebih besar. Vietnam sekarang kita saksikan berada di puncak klasmen karena dengan kemenangan keunggulan 4-0 sejauh ini. Terjadi kejar-mengejar posisi klasmen antara Vietnam dan Indonesia di grup B. Dan kini Vietnam kena unggul 4-0 atas Kamboja, memimpin sementara. Pak Evan Dimas Darmono dimasukkan atau dipersiapkan oleh ofisial Indonesia. Tendangan bebas dari Bahdrol. Nampaknya Nadio tadi sempat ingin maju. Witan Sulaiman, apakah sebuah pelanggaran? Oh, nampaknya sebuah advantage. Tapi ada pemain Indonesia yang terjatuh, Rahmat Irianto, Bung Maruf. Iya, kita sebenarnya harusnya mendapatkan, kita lihat apakah memang karena ini jatuh di area kotak penalti Indonesia dan kemudian wasit menganggap perlu dihentikan. Padahal secara advantage Indonesia punya peluang di sini karena bola berada di kaki dari Witan Sulaiman. Kita lihat bagaimana skema tendangan bebas Malaysia. Hampir saja tadi Nadio maju, untung saja ada Elkan Bagot yang menyundul bola keluar kotak penalti. Dan kesempatannya sangat bagus untuk melakukan tekanan balik dari Bung Maruf. Betul, sebenarnya itu advantage untuk Indonesia. Tapi kita harus menyoroti juga, Bung, bagaimana beberapa kali keputusan dari Nadio. Dia selalu beberapa momen dia terlihat ragu untuk apakah menangkap bola, apakah keluar dari sarangnya. Dan itu jelas sangat beresiko untuk pertahanan Indonesia. Irfan Dimas Darmono, pemain asal klub Bayangkara FC, pernah memperkuat klub Selangor Malaysia. Tentu inilah kesempatan yang sangat bagus buat Evan Dimas untuk memperlihatkan keahlian di hadapan para pemain Malaysia. Karena tentu saja Evan memiliki pengetahuan yang cukup baik pula terhadap para pemain Malaysia, Bung Maruf. Ya, karena dia juga pernah bermain di klub Malaysia juga, dan itu menjadi keuntungan untuk Indonesia. Di luar itu, Evan adalah pemain yang tidak tergantikan siapapun pelatihnya, selalu masuk dalam skema pelatih yang pernah menangani timnas Indonesia. Ya, nomor punggung 10 dari Malaysia. Coba dimasukkan oleh pelatih Panceng Ho, Muhammad Sahrul Fikri.
Ya, Sahril Fikri masuk. Sahril Fikri pernah bermain di AFF 2018 dan 2020. Di AFF 2020 sebenarnya sudah bermain sebanyak 3 kali. Tapi semuanya selalu bermain sebagai pemain pengganti, yaitu Sahril Fikri. Pemain yang kini membuat Selangor FA sejak tahun 2021. Memiliki caps 16 kali dengan 4 gol. 4 gol ini dicetak di kualifikasi Piala Dunia 2002, yaitu Sahril Fikri dari Malaysia. Dominic Tan dari Fahmi tadi. Umpan panjang langsung ke tengah. Ada Fahrudin menjemput bola tadi. Oh, pelanggaran jelas. Kenapa dibiarkan saja oleh wasit Amar Ibrahim Hasan dari Malaysia. Kini tekanan sangat cepat. Irfan Jaya lalu tergopoh-gopoh tadi untuk memberikan umpan kepada Arhan Pratama. Saya setuju sebenarnya itu pelanggaran tadi, Bung Marif. Betul, karena dalam posisi posisi mendapatkan lebih dalam posisi dia untuk mendapatkan bola, tapi ada dorongan dari belakang. Nampaknya membuat banyak ofisial Indonesia sedikit kecewa dan melakukan protes langsung. Memang jelas, sangat jelas dorongan tadi. Ya, jelas dorongan dilakukan oleh Dominic Tan terhadap Coach Hedia. Nah, jelas pelanggaran. Kenapa lagi bola sudah berada dalam posisi dikuasai oleh Yudo? Desakan yang sangat keras tadi sebenarnya dari Dominic Tan terhadap Coach Hedia. Namun dibiarkan saja oleh wasit asal Bahrain, Amar Ibrahim Hasan Mahfud. Syafiq Ahmad digantikan oleh Sahril Fikri. Menasih klub Selangor FA. Iya, Syafiq sudah frustasi sehingga perlu dilakukan peninggaran juga. Sahril diharapkan bisa menjadi solusi. Dominic Tan umpan panjang. Bukan sebuah pelanggaran, dibiarkan saja oleh wasit. Kini Witan Sulaiman. Masih Witan. Pelanggaran jelas dilakukan oleh Ahya Rashid terhadap Witan Sulaiman. Agak terhalang wasit tadi Bung sebenarnya karena Witan berusaha untuk memberikan bola kepada Arhan. Setuju saya, setuju. Jadi kalau kemudian tadi harusnya bola diberikan, mungkin bisa drop ball harusnya. Elkan Bagot. Tengah pada Irfan Jaya, kembali pada Elkan. Belakang Elkan. Ambuaya, Evan Dimas Darmono. Bermain cantik para pemain Indonesia. Evan Dimas Darmono kepada Elkan. Jauh ke belakang. Ada Nadeo. Dibuang saja karena memang posisi semua pemain Indonesia tertutup tadi baru. Dan terlalu jauh juga karena posisi dari Elkan juga tertutup. Kemudian posisi dari Asnawi juga terlalu jauh sehingga memang keputusan yang tepat untuk membuang bola. Dominic Tan, Malaysia. Ke belakang pada penjaga gawang. Cek Mat. Tapi Malaysia tetap masih memiliki position ball yang cukup baik dibanding Indonesia. Iya, tapi kalau kita bicara soal efektivitas, jelas Indonesia lebih efektif ya, Bung. Karena memang Malaysia dibiarkan mereka lebih banyak menguasai bola. Badrol kembali para pemain Malaysia melakukan umpan-umpan panjang, Bu Maruf. Iya, sudah mulai terlihat frustasi karena lini tengah mereka kalah. Cantik sekali. Oh, Coach Hedia. Kita lihat pada Irfan Jaya. Disapu lagi oleh Fahmi Cekmat. Disundul kembali oleh intercept yang sangat luar biasa dari Asnawi. Kini Safari umpan panjang kembali melakukan umpan panjang para pemain Malaysia untuk menghindari lini tengah Indonesia, Bung Maruf. Iya, karena mereka tahu bahwa lini tengah dari Malaysia tidak bisa berkembang. Mereka mencoba memanfaatkan tinggi postur dari De Paul, kemudian juga bagaimana Dion Cruz juga coba dimanfaatkan. Tetapi sejauh ini para pemain Indonesia cukup bagus dalam melakukan antisipasi. Gagal LK memberikan umpan kepada Arhan. Dewangga ke belakang pada Nadeo. Tendang jauh Nadeo. Tengah, sundul saja kita lihat ada Junior Elstar. Kambuaya. Badrol tadi. Elkan Bagot. Irfan Jaya, Evan Dimas. Oh, sayang Evan Dimas. Memberikan ke belakang tadi, bukan ke depan. Asal Fahmi. Irfan Jaya, sangat baik Irfan Jaya. Witan Sulaiman, Coach Hedia. Terlalu lama Coach Hedia. Hingga dicuri saja para pemain Malaysia tadi. Fahrudin, Coach Hedia, Kambuaya. Bermain cantik para pemain Indonesia. Asnawi ke belakang. Fahrudin ke belakang para penjaga gawang Nadeo. Elkan Bagot. Dewangga ke depan. Ada Irfan.
Maksudnya umpan satu sentuhan kepada Arhan Pratama menggagal tadi. Dominic Tan. Apa yang sesungguhnya telah terjadi? Salah lemparan. Oh, nampaknya buat Indonesia. Arhan Pratama ke depan jauh, langsung berikan kepada Witan Sulaiman. Oh, dicuri oleh Witan. Masih Witan. Apa yang terjadi? Witan, oh, posisinya gagal. Oh Tuhan, oh Tuhan, oh Tuhan. Sebuah peluang yang sangat-sangat cantik didapatkan para pemain Indonesia, namun sedikit telat tadi Kushadia. Padahal skema sudah sangat cantik. Hasil curian yang dilakukan oleh Witan Sulaiman, Bung Maru. Iya, dan kita lihat bagaimana posisi dari Witan Sulaiman. Cukup cerdik dia mencoba mengirimkan umpan. Ini mengingatkan kita kepada gol yang pernah diciptakan oleh Malaysia ketika di final Piala AFF 2010. Safi Salih berhasil melewati Maman dan kemudian membuat mimpi Indonesia mendapatkan gelar juara terbuang di depan mata. Setuju sekali saat itu. Safi Saleh berhasil melewati Hamka Hamzah, Bung Maruf, di stadion Gelora Bung Karno saat itu. Hamka Hamzah dan Maman, Bung Maruf. Nampaknya tendangan penjuru buat Indonesia. Irfan Jaya sudah melakukan tendangan penjuru, lakukan sudah, tinggi datangnya. Alhamdulillah, Elkan Bagot menciptakan gol yang sangat penting. Alhamdulillah, gol pertama Elkan Bagot buat tim Indonesia. Tim nasional Indonesia justru terjadi di Piala AFF yang sangat penting ini, Bung Maru. Sebuah gol yang sangat cantik, Bung Maru. Iya, ini yang ditunggu dari seorang Elkan Bagot. Bagaimana postur dia bisa dimaksimalkan dengan baik. Bagaimana kemudian umpan tendangan sudut yang sangat baik dan dia memenangkan duel bola atas. Selamat datang Elkan di Indonesia. Selamat datang Elkan di Piala AFF. Dan selamat tinggal Malaysia. Ketika sudah tertinggal dengan situasi 1-4, mereka kemudian sangat sulit untuk bisa melakukan comeback. Indonesia semifinal di depan mata. Kita seperti ingat di semifinal Piala AFF atau Piala Tiger 2004, saat itu Malaysia di Bukit Jalil sudah unggul 1-0 terlebih dahulu, namun Indonesia mampu membalas dengan skor 4-1 dan gol yang dirasakan Elkan Bagot seperti juga gol yang diciptakan oleh Haris Yulianto saat menerima umpan tendangan penjuru dari Bua Solosa, Bung Maru. Ya, ini menjadi momentum kita tentu saja, momentum Indonesia. 80 sudah masuk ke menit ke-82. Sebuah panggung yang luar biasa untuk para pemain kita. Pelanggaran jelas. Oh, bukan sebuah pelanggaran. Pelanggaran, Bung. Pelanggaran jelas. Betul. Pelanggaran jelas. Nomor 10 Fikri. Fahrel Fikri tadi melakukan pelanggaran terhadap Arhan Pratama. Sangat-sangat luar biasa bagaimana pertahanan Indonesia. Sangat rapat, struktur permainan juga sangat rapi. Semuanya sangat luar biasa dan Indonesia kembali ke atas dengan gol yang diciptakan tadi oleh Elkan Bagot. Dewangga tendang jauh langsung ke arah kotak penalti. Mungkin berharap Kushadia menguasai bola. Kini Fahrel ke belakang. Rizal Ghazali umpan jauh ke tengah. Dipotong saja oleh Elkan Bagot. Nampaknya para pemain Indonesia atau anak-anak Garuda benar-benar berhasil hingga di menit ke-83 ini mencabik-cabik anak-anak Harimau Malaya sehingga kepak-kepak sayap Garuda sementara ini mampu terbang lebih tinggi lagi untuk menghadapi Malaysia untuk lolos ke babak semifinal. Umpan terobosan tadi, apakah sebuah pelanggaran? Nampaknya bukan sebuah pelanggaran menurut wasit Ahmad Ibrahim Hassan Mahfud dari Bahrain tadi. Kita lakukan safari langsung ke depan, umpan panjang masuknya kepada Coles Dion berhadapan dengan Fahrudin, meliuk coba menilik-liuk Don Kios. Bukan sebuah pelanggaran. Oh, nampaknya adalah sebuah pelanggaran. Lucrecio de Paula tadi, Bung Maruf. Ya, dan kita lihat bagaimana Fahrudin mencoba terus membayangi dan kemudian dibantu oleh Gus Handoyo.
sangat berbahaya tadi. De Paula kepada Ahya Rashid berhadapan dengan Dewangga. Kini Kus berhadapan dengan Dewangga, berputar-putar. 1-2 dicuri para pemain Indonesia. Kini kita lihat Witan Sulaiman langsung ke depan kepada Kus Hedia, berhadapan dengan Dominic Tan. Masih Kus Hedia sendirian mencari rekan. Ke tengah saja kepada Asnawi. Kini Asnawi umpan terobosan. Apakah sebuah pelanggaran? Bukan sebuah pelanggaran, sangat berbahaya tadi dilakukan para pemain Indonesia terhadap pertahanan Malaysia di akhir-akhir babak kedua ini, Bung Maruf. Ya, luar biasa bagaimana para penampilan pemain-pemain Indonesia, bagaimana mereka transisi sangat baik, transisi bertahan, transisi menyerang, fluiditas. Semuanya sejauh ini yang kita lihat membuat Malaysia frustasi. Mereka seperti menemukan jalan buntu, mereka seperti mati angin karena tidak tahu bagaimana harus mengembangkan permainan, bagaimana harus bisa menyamakan kedudukan, bahkan bagaimana cara mencetak gol, mereka pun kebingungan. Akhirnya kita lihat De Paula umpan ke depan, sangat berbahaya, diblok dengan sangat baik oleh Fahrudin, dan nampaknya luar biasa perjuangan anak-anak Indonesia di garis pertahanan Indonesia, Bung Maruf. Ya, kita saksikan bagaimana kerja keras yang ditunjukkan, dan ini memang dalam posisi offside. Kalau kita lihat Fahrudin tadi sudah sedikit maju bergerak ke depan, dan kemudian wasit mengangkat tanda offside. Pemain dari bawah Indonesia, Dewangga pada Elkan Bagot ke tengah. Kambuaya langsung umpan kepada Kus Hedia. Masih ada Kambuaya. Oh, sangat baik Dominic Tan. Pelanggaran dilakukan oleh Kambuaya. Malaysia adalah runner up Piala AFF 2018 sebelum dikalahkan di final di leg kedua di Stadion Midin 1-0 saat itu oleh Vietnam. Di pertemuan pertama di Bukit Jalil berkesudahan 2-2, Bung Maruf. Ya, dan kalau kita lihat bagaimana Dominic disuruh untuk keluar karena justru mengganggu ritme yang dibangun oleh para pemain dari Malaysia. Malah memperlama waktu yang ada. Iya. Kalau pemain Indonesia wajar melakukan itu. Amar Ibrahim Hassan, Mahfud, Dominic Tan, umpan tinggi jauh. Ada Elkan Bagot, Witan Sulaiman, langsung cepat kepada Evan Dimas Darmono. Berduel kita lihat dengan Safari, masih Evan Dimas Darmono ke tengah, kembali ada Witan, masih Witan, umpan terobosan. Oh, kita lihat ada Evan Dimas Darmono. Telat nampaknya Fahmi Cekmat telah datang menjemput untuk mengambil bola umpan sodoran yang diberikan Witan Sulaiman kepada, kita lihat tadi, kini Indonesia. Witan Sulaiman kembali meraih bola ke tengah lagi kepada Kus Hedia. Masih Kus, berlama-lama dia menilai bola kepada Evan Dimas Darmono. Masih Evan Dimas Darmono tidak jadi memberikan bola ke depan tadi. Justru ke belakang kepada Dewangga. Dewangga ke kiri, ada Elkan Bagot. Masih Elkan Bagot, ada Ricky Kambuaya ke belakang kepada Dewangga lagi. Sangat baik para pemain Indonesia. Dewangga umpan langsung ke depan. Oh, dihentikan oleh Faisal Khalid. Masih Faisal Khalid ke belakang, didekati oleh Irfan Jaya langsung kepada Fahmi Cekmat. Nampaknya para pemain Malaysia pun masih sedikit kesulitan untuk bisa menerobos pertahanan Indonesia. Kembali bola panjang dilakukan para pemain Malaysia, membentur kepala dari Fahrudin. Tembok-tembok kokoh dipasang para pemain Indonesia untuk menghalau semua serangan yang dilakukan coba para pemain anak-anak atau anak-anak harimau Malaya. Nampaknya anak-anak Garuda masih bisa mempertahankan keunggulan 4-1 ini. Kembali para pemain Malaysia coba melakukan tekanan. Ada Evan Dimas ke Irfan Jaya berusaha tenang saja, kita akan Bagot kepada Evan Dimas. Ke tengah kita kepada Dewangga. Hati-hati Dewangga. Umpan terobosan sangat baik kepada Witan Sulaiman. Dibuang saja oleh Safari. Nampaknya inilah yang kita katakan tadi. Dengan Malaysia menyerang, banyak lubang-lubang kosong yang bisa dimanfaatkan para pemain Indonesia, Bung Maruf. Ya, dan sekarang kita saksikan bagaimana Malaysia praktis hanya bermain dengan 3 pemain belakang, dan beberapa kali trupas yang diberikan oleh para pemain kita atau dimainkan pemain kita benar-benar mengancam pertahanan dari Indonesia, dari Malaysia. Nampaknya Dominic Tan pun kembali harus menepi, Bung Maruf. Quentin yang dimasukkan, Bung. Quentin Cheng Junho, pemain yang sangat tinggi, berfokus 188 cm, Bung Maruf. Ya, dan ini jelas mungkin ini adalah pilihan yang harus diambil. Bukan hanya persoalan bahwa mereka butuh pemain yang secara postur lebih tinggi untuk memenangkan bola atas, tapi karena ada faktor cedera. Asnawi bermain 1-2 pendek saja kepada Dewangga. Umpan jauh, oh sangat baik pada Irfan Jaya. Oh sayang.
sayang Irfan Jaya gagal tadi untuk bisa mengontrol umpan yang sangat-sangat baik dilepaskan para pemain Indonesia. Tentu saja sisa-sisa waktu seperti ini seperti sangat lama buat Indonesia. Tentu saja seperti terhitung cepat atau berjalan cepat buat para pemain Malaysia. Umpan cepat langsung sangat baik kepada Witan Sulaiman. Masih Witan. Oh, disodor saja oleh Rizal Ghazali, membuat bola keluar lapangan pertandingan, menggagalkan tekanan-tekanan yang coba dilakukan para pemain Indonesia. Ya, kembali lubang ditemukan oleh para pemain Indonesia. Beruntung kali ini Rizal bisa menutup pergerakan yang dilakukan oleh Witan Sulaiman, memenangkan duel 1 lawan 1. Witan, pemain cukup menonjol, terutama setelah menit ke-4 atau 38 babak kedua tadi. Kita lihat bagaimana Hanis Sagara, Yabes sedang dipersiapkan pelatih Indonesia di pinggir lapangan. Arhan Pratama lempar ke dalam cukup jauh. Oh, langsung mengarah kepada Fahmi Cemat, penjaga gawang Malaysia yang sangat baik tadi untuk memetik bola di udara. Ada Dewangga, berusaha diserbu tadi oleh Dion Kos. Ke belakang Dewangga, umpan pendek saja pada Elkan Bagot. Oh, sangat baik. Masih Evan Dimas kini. Umpan terobosan langsung masuknya kepada Witan Sulaiman. Bola terlalu jauh kini kepada Safari. Masih Safwan Safari. Langsung ke depan Malaysia coba melakukan tekanan. Langsung ke depan lagi. Ada kita lihat yaitu De Paula dihadang dua pemain Indonesia yaitu Asnawi dan juga Ricky Kambuaya. Ya, sejauh ini bagaimana pergerakan dari Asnawi berhasil menghentikan atau membatasi ruang yang dimiliki oleh De Paula, dan sejauh ini De Paula juga masih belum memberikan kontribusi yang banyak kepada timnas Malaysia. Fokus Hedia langsung pada Evan Dimas Darmono. Cantik sekali Evan Dimas ke kiri kepada Arhan Pratama, sangat cepat. Oh, bola terlalu jauh tadi kontrol atau sentuhan pertama dari Arhan Pratama sehingga meninggalkan lapangan pertandingan, maksudnya meninggalkan kaki dari Arhan sehingga bola tadi terlalu jauh. Kini Nadeo dari bawah Indonesia coba melakukan tekanan. Oh, serangan balik lagi. Asnawi kini, masih Asnawi di kotak penalti. Gagal tadi. Nampaknya pertandingan telah berakhir yaitu Vietnam dan Kamboja dengan skor 4-0. Jika ini bertahan tentu saja Indonesia menjadi juara grup untuk menantang tuan rumah Singapura nanti. Main tanggal 22 Desember untuk semifinal Indonesia melawan Singapura di semifinal Piala AFF 2020. Semoga saja skor ini tidak berubah, Bung Maruf. Betul, dan kita berharap bahwa mungkin kita lebih punya peluang untuk menghadapi Singapura, tapi harusnya ketika sudah partai semifinal, siapapun lawannya harus dihadapi, siapapun lawannya tentu harus bisa beradaptasi dengan baik. Luar biasa cantik sekali kamu hari ini, Irfan Jaya mencetak 2 gol, membayar lunas kesalahan clearance tadi untuk membawa Indonesia unggul 4-1. Kini tendangan penjuru Indonesia, Witan Sulaiman. Tendangan penjuru ada Elkan Bagot dihadapi oleh Junior Elstart. Witan Sulaiman lakukan sudah berbahaya datangnya. Oh, disundul saja oleh De Paula tadi dari Malaysia yang turun jauh ke belakang untuk bisa membantu pertahanan para pemain Malaysia. Nampaknya kita bisa untuk mengatakan goodbye Malaysia di pertandingan atau bye-bye Malaysia di pertandingan AFF ini, Bu Maruf. Betul, karena kalau kita lihat dengan keunggulan sekarang Indonesia 4-1, maka peluang Indonesia jauh lebih besar dengan masa injury time sekarang tinggal 1 menit. Oh, kesalahan yang tidak perlu tadi dilakukan. Kita lihat oleh Ricky Kambuaya, membuat Ricky Kambuaya mendapatkan kartu kuning. Sisa beberapa detik lagi di babak kedua tambahan waktu ini. Tapi tentu saja sulit buat Malaysia untuk bisa menciptakan 3 gol di sisa waktu seperti ini. Kartu kuning Ricky Kambuaya. Badro Bahtiar, kapten kesebelasan, umpan tinggi jauh ke gawang tadi. Adakah Dewangga? Yabes berusaha mengawal bola, umpan atau sapu bola ke depan kepada Witan Sulaiman berhadapan dengan Quentin. Ada Ricky Kambuaya, sangat baik Ricky Kambuaya. Umpan pendek, ada kita lihat Yabes, masih Yabes. Kita pendek saja kepada Sagara, masih Sagara. Ke belakang kepada Witan Sulaiman. Oh, sangat baik kepada Evan Dimas dan Bono. Oh Tuhan, sebuah peluang yang sangat baik dari Evan Dimas. Tapi kita bisa mengatakan bye-bye Malaysia untuk pertandingan yang sangat penting ini, Bung Maruf. Dan luar biasa memang bye-bye Malaysia selama
tinggal Malaysia dari Piala ASEAN, karena dari wakil grup B ini Indonesia dan juga Vietnam untuk melaju ke babak semifinal yang Indonesia akan menghadapi Singapura di tanggal 22 Desember dan skor 4-1.